menikah dengan pria kaya untuk membayar utang. Suatu malam aku tak menemukannya di kamar, aku pun mencari ke taman belakang. Pemandangan di depanku membuatku mengambil tas dan pergi dari rumah malam itu juga. Suatu pagi di akhir musim pancaroba, di sebuah dusun kecil di tepi sungai Brantas, dekat Mojokerto. Embun masih menempel di pelepah-pelepah pisang di belakang rumah. Permukaan air di dermaga tenang tak beriak, hanya terdengar sayup-sayup dayung perahu jukung penjual sayur yang melintas di muara sungai kecil. Dalam hawa sejuk yang khas Jawa Timur saat pergantian musim, aku tak pernah menyangka bahwa itu adalah hari-hari terakhirku bisa hidup di bawah atap yang damai, sebelum takdir membelokkan hidupku ke arah yang lain, yang sepahit dan sepanjang aliran sungai yang deras. Namaku Dewi Sari, putri tunggal bapa dan ibu. Keluarga kami memiliki sepetak kebun, sebuah rumah joglo sederhana yang gentingnya sudah mulai berlumut. Di halaman depan, tumbuh beberapa rumpun pisang raja, dan di belakang rumah, para labu siam tak pernah berhenti berbuah. Keluarga kami tidak bisa dibilang kaya raya, tetapi hidup kami selalu terhormat, tidak pernah berutang atau membuat orang lain mencela. Bapakku, Pak Hartono, adalah pria pendiam yang sepanjang tahun celananya selalu tergulung sebelah karena bekerja di kebun. Beliau menyayangi tanamannya seperti anak sendiri, melihat satu daun digerogoti ulat saja hatinya sudah gelisah. Ibuku, Bu Lastri, bertubuh kecil dengan kulit legam terbakar matahari, selalu sibuk dari urusan dapur hingga ke pasar. Sementara aku, setelah lulus SMA, memilih tinggal di rumah membantu bapak dan ibu membuat jajanan pasar, memasak untuk hajatan, dan mengantar pesanan ke langganan di pasar kecamatan. Orang-orang sering memujiku cekatan dan mudah belajar. Tapi jujur saja, aku yang tumbuh besar di desa ini punya sifat yang terlalu pendiam, cenderung menjadi tertutup. Jika ada masalah, aku lebih sering mengalah daripada berdebat. Seringkali, ibu menatapku sambil menghela napas saat aku sedang mencuci beras ketan. Anak gadis kok pendiamnya seperti adonan kue. Nanti kalau sudah di luar, dihardik orang sedikit saja kamu pasti langsung menelan air mata. Aku tersenyum dan merangkul bahu ibu. Aku kan mirip ibu, memangnya mirip siapa lagi? Waktu muda, ibu pasti juga pendiam. Ibu mencubitku dengan gemas. Ibu ini pendiam, tapi tidak bodoh. Pendiam tapi tidak bisa menjaga diri. Itu yang rugi. Ndu. Saat itu, aku hanya tersenyum saja. Hidup di desaku berjalan lambat seperti air sungai yang tenang. Pagi sibuk mengukus kue untuk diantar, sore membantu bapak di kebun. Malam hari, sambil memilih kacang atau memarut kelapa, terdengar alunan langgam Jawa dari radio tetangga. Aku pernah berpikir, hidupku mungkin akan selamanya setenang ini. Nanti, aku akan bertemu pria baik-baik, menikah, punya beberapa anak, dan melewati musim kemarau dan penghujan hingga akhir hayat. Meski tidak kaya, meja makan kami tak pernah sepi dari canda tawa. Bapak suka sekali ikan gurame bakar bumbu rujak, dan ibu, karena sayang padaku, sering memasak sayur lodeh bunga turi. Pernah suatu kali, saat aku baru saja meletakkan hidangan di meja, Bapak melihat sayur lodeh dan berdecak kagum. Masakan Dewi makin hari makin enak saja. Siapapun yang menikahinya nanti pasti sudah berbuat baik di 7 kehidupan. Ibu langsung menyahut, "Jangan dipuji dulu, Pak. Nanti dia besar kepala." Perempuan itu dinilai dari adabnya, bukan dari panci sayurnya. Aku tertawa. Kalau begitu, aku punya adab sekaligus panci sayur lodeh yang enak. Sudah pas kan, Bu? Bapak dan Ibu tertawa bersama. Tawa di dalam rumah joglo sederhana hari itu, jika kuingat kembali, selalu terasa menyakitkan seperti ada yang meremas hatiku. Dusun tempat tinggalku sangat kecil. Pagi hari, orang bisa tahu tetangganya masak apa hanya dengan melihat asap dapur. Semua orang di dusun tahu keluarga kami hidup sederhana, tidak suka bersaing, dan tidak pernah cari gara-gara. Bapak sering berkata, hidup ini lebih baik sedikit merugi, asal jangan sampai orang menunjuk-nunjuk kita dari belakang. Aku mengingat kalimat itu baik-baik. Dulu, aku pikir, menjaga diri agar tetap lurus saja sudah cukup. Aku tidak tahu bahwa terkadang, meskipun kita tidak melakukan kesalahan apapun,
bencana tetap akan menemukan pintu rumah kita untuk diketuk. Siang itu, cuaca terasa gerah. Bapak yang baru saja masuk dari kebun tiba-tiba terduduk lemas di bale-bale di tengah rumah. Keringat membanjiri keningnya, wajahnya pucat pasi. Aku panik dan berlari menghampirinya. Bapak kenapa?" Bapak memegangi dadanya dan menggeleng. "Mungkin cuma masuk angin, biar Bapak istirahat sebentar." Ibuku menuangkan air, tangannya gemetar. "Pak Hartono, jangan membuat saya takut. Akhir-akhir ini Bapak makannya sedikit sekali." Aku membantu Bapak berbaring, dan baru kusadari kulitnya lebih kuning dari biasanya. Matanya pun terlihat lebih keruh. Tiba-tiba, tulang punggungku terasa dingin. Beberapa minggu sebelumnya, Bapak memang sering mengeluh lelah dan perutnya sakit samar-samar, tapi beliau selalu menepisnya, mengatakan bahwa petani mana yang tidak pernah pegal-pegal. Uang yang ada selalu beliau sisihkan untuk ditabung, tidak pernah mau dipakai untuk periksa ke dokter. Sore itu, aku bersikeras meminta tolong Pak RT, tetangga kami, untuk mengantar Bapak ke puskesmas. Dari puskesmas, kami disarankan untuk segera ke rumah sakit kabupaten. Di atas mobil pikap yang berguncang saat menyeberangi sungai dengan perahu tambang, aku duduk di samping Bapak, tanganku mencengkeram ujung bajuku. Bapak masih berusaha tersenyum untuk menenangkanku. "Jangan khawatir, Nduk. Mungkin dokter cuma menakut-nakuti." Aku mencoba tersenyum kembali, tapi jantungku berdebar kencang. Ibu, yang duduk di seberang, sesekali memalingkan wajah ke arah sungai untuk menyeka air mata. Menjelang sore, setelah serangkaian tes dan penantian yang menyesakan, dokter memanggil keluarga kami ke ruangannya. Aku masih ingat betul bau antiseptik yang menyengat, kipas angin di langit-langit yang berderit, dan suara dokter yang tiba-tiba menjadi lebih berat dari biasanya. Beliau menatap Bapak, lalu beralih menatapku dan Ibu, kemudian berkata perlahan, "Keluarga harap mempersiapkan mental. Kondisi hati Bapak tidak sederhana, perlu pemeriksaan lebih lanjut, tapi kemungkinannya sangat besar ini penyakit serius." Mendengar itu, kedua kakiku lemas. Ibu berpegangan pada kursi, bibirnya bergetar hebat. Bapak hanya duduk diam, tangannya yang kurus diletakkan di atas lutut, terdiam begitu lama hingga aku takut. Sejak saat itu, aku tahu atap rumah kami yang damai telah mulai retak, dan ada retakan yang sekali muncul. Meskipun kita habiskan seumur hidup untuk menambalnya, tak akan pernah bisa kembali utuh seperti sedia kala. Setelah sore di rumah sakit kabupaten itu, aku tidak berani lagi menipu diriku sendiri. Kalimat persiapkan mental dari dokter terus terngiang di telingaku, seperti suara dayung yang membentur perahu di tengah malam. Terdengar pelan, tapi dinginnya menusuk sampai ke ulu hati. Bapak dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejak hari itu, keluarga kami memasuki pusaran yang membuat kami pusing begitu membuka mata di pagi hari dan masih gemetar saat menutup mata di malam hari. Beberapa hari pertama, Bapak masih bisa bertahan. Beliau masih berusaha duduk setiap kali aku membawakan bubur, masih mencoba tersenyum agar aku dan Ibu tidak terlalu cemas. Tapi aku tahu senyum itu setipis daun pisang kering, sekali terkena angin kencang pasti akan robek. Nafsu makan Bapak menurun drastis, tubuhnya menyusut setiap hari, perutnya sakit terus-menerus, dan terkadang melilit hebat hingga beliau harus menggigit bibir menahan sakit. Pernah suatu malam, beliau berbaring miring, tangan memeluk perut, keringat membasahi bantal, tapi masih berbisik, "Bapak tidak apa-apa, jangan panggil dokter, nanti habis uang." Mendengar kalimat itu, aku memalingkan wajah karena takut Bapak melihatku menangis. Dalam hidup ini, yang paling menyakitkan bukan hanya saat penyakit datang, tapi saat orang yang sakit lebih mengkhawatirkan biaya daripada dirinya sendiri. Pernah aku menyuruh Ibu untuk beristirahat sejenak, tapi Ibu hanya menggeleng. "Kalau Ibu tidur, nanti Bapak kesakitan siapa yang menolong?" Tenggorokanku tercekat. Rumah yang tadinya ramai dengan suara piring, suara radio, dan suara Bapak memanggil Ibu dari halaman, kini hanya dipenuhi bau obat, helaan napas panjang, dan suara langkah sandalku yang berlari-lari dari dapur ke kamar. Biaya pengobatan mulai membengkak. Uang simpanan di rumah habis tak sampai seminggu.
Aku membawa mahar emas peninggalan ibu ke toko, melihatnya ditimbang di atas neraca dengan hati yang perih. Ibu duduk di sampingku, matanya memerah tapi tidak melarang. Beliau hanya berbisik, emas bisa dijual, Nduk, yang penting bapakmu selamat. Tapi hidup tidak semudah itu. Uang obat, uang transportasi, uang tes laboratorium, uang makan dan tinggal setiap kali ke rumah sakit. Dan semuanya seperti batu yang dilempar ke dalam air, begitu jatuh langsung lenyap. Aku mulai pergi lebih pagi dan pulang lebih larut, menerima lebih banyak pesanan kue, memasak untuk lebih banyak kehajatan, dan mengantar pesanan hingga ke desa-desa yang jauh. Pikiranku selalu terasa tegang, sedikit saja lengah rasanya ingin tumbang. Dan tepat di saat aku sedang berjuang sekuat tenaga untuk Bapa, sebuah pisau lain kembali mengiris keluarga kami. Hari itu, ibu sedang mencuci beras di dapur ketika tiba-tiba beliau bersandar pada bibir gentong air, wajahnya pucat. Aku terkejut dan berlari menghampirinya. Ibu, kenapa? Ibu terengah-engah, suaranya parau. Mungkin ibu hanya lelah. Beberapa hari ini, badan rasanya lemas sekali, kaki dan tangan juga bengkak. Aku melihat pergelangan kaki ibu, dan memang benar terlihat lebih bengkak dari biasanya. Rasa takut yang tak bisa kujelaskan menjalari hatiku. Aku membawa ibu berobat, sambil terus berdoa semoga ini hanya kurang darah, atau kelelahan, atau apapun, asal jangan ada petir lagi yang menyambar. Tapi Tuhan hari itu sepertinya sedang sibuk melihat ke tempat lain. Dokter berkata ginjal ibu bermasalah, harus dipantau dan diobati secepatnya, jika dibiarkan terlalu lama akan sangat berbahaya. Aku terduduk lemas di kursi plastik di luar koridor, pikiranku kosong. Di satu sisi, Bapak dirawat karena sakit hati, di sisi lain, ibu juga jatuh sakit. Benar kata orang, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Malam itu, pulang ke rumah, aku duduk di halaman. Di hadapanku ada tampah berisi kacang hijau yang belum dibersihkan, tapi tanganku hanya diam seperti orang linglung. Pak RT yang lewat melihatku dan berhenti bertanya, Dewi, kenapa melamun di situ? Aku mencoba tersenyum, tapi suaraku serak. Tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak. Pak RT menghela napas dan duduk di teras. Setiap keluarga yang sedang ditimpa musibah pasti begini, tapi selama masih ada nyawa, masih ada harapan. Jangan menyerah. Kata-katanya memang menenangkan. Tapi aku tahu itu lebih untuk menghibur daripada menyelesaikan masalah yang membebani dadaku. Para tetangga bersimpati. Ada yang memberi sekilo beras. Ada yang memberi beberapa ekor ikan. Ada yang menyelipkan beberapa ratus ribu rupiah. Tapi bantuan dari seluruh dusun pun tidak akan cukup untuk menanggung biaya rumah sakit jangka panjang untuk 2 orang yang sakit parah. Hanya dalam waktu setengah bulan, kami terpaksa menjual sepetak tanah di belakang kebun. Tanah itu tadinya direncanakan Bapak untuk membangun dapur terpisah untukku jika aku menikah dengan orang dekat. Hari ketika pembeli datang untuk mengukur tanah, Bapak berbaring di tempat tidur menatap keluar tanpa berkata apa-apa. Sementara ibu memalingkan wajah menyeka air mata. Aku berdiri di halaman menandatangani surat jual beli dengan tangan gemetar, rasanya seperti memotong sebagian dari daging dan darah keluargaku sendiri. Menjual tanah pun belum cukup. Perahu motor yang biasa Bapak gunakan untuk mengangkut pupuk dan hasil panen juga harus digadaikan. Bahkan lemari kayu jati tua di kamar, ibu sudah berencana menjualnya jika keadaan semakin mendesak. Aku mendengarnya dan menangis. Bu, sudah sampai seperti ini? Ibu menatapku, matanya cekung karena kurang tidur. Selama masih ada yang bisa diusahakan, kita usahakan, Nduk. Masa kita biarkan bapakmu terbaring begitu saja? Aku memalingkan wajah, menggigit bibirku erat-erat. Saat itulah aku benar-benar memahami pepatah yang terdengar sederhana tapi begitu menyakitkan, rumah yang ada orang sakitnya seperti rumah yang diserang perampok. Perampok ini tidak membawa pisau atau pentungan, tapi ia diam-diam menguras habis setiap rupiah, setiap barang, dan setiap sisa tenaga penghuninya. Hari-hari berikutnya, aku hampir tidak tahu lagi apa itu lelah. Aku hanya tahu berlari. Berlari dari dermaga perahu tambang ke rumah sakit, dari rumah sakit pulang ke rumah, lari ke pasar, lari ke apotek. Setiap kali mengeluarkan uang dari saku,
Jantungku berdebar. Setiap kali dokter menulis resep baru, mataku berkunang-kunang. Pernah suatu kali, saat duduk di depan loket pembayaran rumah sakit, aku mencoba menghitung dalam hati, tapi pikiranku kosong. Sampai-sampai petugas kasir harus memanggilku 2 kali baru aku menyerahkan jumlah uang yang benar. Malam tiba, melihat Bapak terbaring lemah, melihat ibu duduk bersandar di dinding dengan napas yang berat, barulah aku benar-benar mengerti apa artinya jalan buntu. Rumah joglo sederhana kami masih berdiri di sana. Para labu di belakang rumah masih bergoyang ditiup angin, tapi perasaan damai telah hilang. Hilang secepat air sungai yang mengalir, sekuat apapun ditarik, tak akan bisa ditahan. Dan tepat di saat aku merasa di hadapanku hanya ada kabut kelabu yang pekat, seorang wanita dari kota kecamatan seberang sungai masuk ke dalam hidupku dengan penampilan seorang dermawan. Saat itu, aku tidak pernah menyangka bahwa ada uluran tangan di saat kita hampir tenggelam, bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk mengikat kita dengan utang seumur hidup. Wanita yang masuk ke rumahku sore itu mengenakan kebaya katun sederhana berwarna ungu tua, rambutnya disanggul rapi, memakai sandal selop, tapi langkah kakinya sangat mantap. Dia adalah Ibu Ratna Wijaya, orang dari kota kecamatan seberang, pemilik gudang gabah, deretan rumah kontrakan, dan toko pupuk terbesar di daerah itu. Di desaku, hanya dengan menyebut nama Bu Ratna, orang-orang sudah otomatis menambahkan embel-embel orang terpandang. Orang seperti beliau biasanya hanya terdengar namanya, jarang sekali mau masuk ke rumah orang biasa seperti kami. Beliau berdiri di tengah halaman, memandang berkeliling sejenak, lalu bertanya dengan suara lembut. "Kamu Dewi, kan?" Aku tertegun, lalu mengangguk. "Iya, Bu." Beliau menatapku sejenak, suaranya perlahan. "Saya sudah dengar tentang masalah keluargamu. Sudahlah, di saat sulit begini, apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Hidup ini kan kita tidak pernah tahu kapan akan susah." Aku belum sempat menjawab. Beliau sudah beralih menanyai kondisi ibu, memberikan beberapa nasihat tentang obat-obatan, lalu berkata bisa membantu mencarikan pinjaman cepat untuk mengatasi kesulitan sementara. Cara bicaranya sangat pas, tidak berlebihan dan tidak terang-terangan menunjukkan seolah sedang memberi sedekah. Justru karena itulah orang jadi lebih mudah percaya. Yang datang bersama beliau hari itu adalah Budi Wijaya, putranya. Budi berperawakan tinggi dengan kulit sawo matang, pakaiannya lebih rapi dari pemuda-pemuda di dusunku, dan tutur katanya sopan. Dia membawa sekantong buah-buahan dan beberapa kaleng susu, meletakkannya di meja, lalu memberi salam pada ibuku dengan hormat. "Ini ada sedikit dari kami, Bu, jangan sungkan." Ibuku merasa tidak enak. "Aduh, jadi merepotkan Nak Budi." Budi tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Di saat orang sedang kesusahan, satu sapaan saja sudah sangat berharga." Cara bicaranya itu, jujur saja, saat itu membuat hatiku hangat. Di tengah hari-hari di mana kepalaku pusing 7 keliling, mendengar satu kalimat yang baik saja sudah cukup membuat mataku berkaca-kaca. Sejak hari itu, Bu Ratna muncul lebih sering. Terkadang beliau menelepon menanyakan kondisi Bapak. Terkadang menyuruh orang mengantarkan makanan bergizi, atau merekomendasikan mobil sewaan yang lebih murah untuk kami ke rumah sakit. Budi juga beberapa kali ikut denganku ke rumah sakit, kadang membantu membayar uang muka, kadang mengambilkan hasil laboratorium, kadang membelikan bubur saat aku belum sempat makan dari pagi. Suatu hari, aku duduk di koridor rumah sakit, memegang setumpuk hasil lab dengan pikiran yang kacau. Budi duduk di sampingku, menyodorkan sebotol air mineral. "Minum dulu. Wajahmu sudah pucat sekali." Aku menerimanya dan berkata lirih, "Terima kasih, Mas. Akhir-akhir ini saya pusing sekali." Budi menatap ke arah kamar rawat Bapak, suaranya menjadi lebih berat. "Keluarga sedang ada masalah besar seperti ini, siapa yang tidak pusing? Tapi kamu harus menjaga kesehatan. Bapak dan Ibu masih bergantung padamu." Kalimat itu tidak salah, tapi entah kenapa saat mendengarnya, hatiku terasa berterima kasih sekaligus berat. Mungkin karena semakin banyak menerima bantuan, aku semakin sadar bahwa aku sedang menanggung utang lain yang tidak mudah diucapkan dengan kata-kata.
Sejak dirawat di rumah sakit, kondisi Bapak menurun drastis. Ada kalanya beliau sadar dan bertanya padaku apakah pohon nangka di kebun sudah berbuah, atau siapa yang menyirami para labu. Ada kalanya beliau hanya berbaring diam menatap langit-langit kamar. Suatu sore, saat hanya ada kami berdua di kamar, Bapak memegang pergelangan tanganku, tangannya terasa kering dan panas. Beliau berkata dengan terbata-bata, "Dewi, miskin tidak apa-apa, Nduk, tapi kamu harus hidup dengan kepala tegak. Ingat itu." Aku menunduk lebih dekat. "Bapak jangan bicara begitu, Bapak harus sembuh, nanti kita pulang bersama." Bapak menggeleng, matanya yang cekung tampak begitu dalam. "Bapak hanya takut, Bapak dan Ibu tidak bisa menemanimu lebih lama. Tapi ingat, jangan pernah berutang budi pada siapapun sampai-sampai mereka bisa mengatur hidupmu." Mendengarnya, hatiku seperti diremas. Saat itu, aku hanya berpikir Bapak terlalu khawatir karena penyakitnya. Aku tidak menyangka bahwa ada pesan orang tua yang baru kita pahami ketika hidup kita sudah terkoyak. Beberapa hari kemudian, kondisi Bapak benar-benar memburuk. Rasa sakit datang bertubi-tubi, dokter keluar masuk kamar terus-menerus. Aku berdiri di ambang pintu, telingaku berdengung, kakiku lemas. Ketika dokter keluar dan hanya menggelengkan kepala pelan, aku tahu, langit dalam hidupku baru saja runtuh di salah satu sudutnya. Upacara pemakaman Bapak diadakan di rumah joglo sederhana kami. Asap kemenyan mengepul, suara tangis dan lantunan doa menyatu, terdengar pilu seperti gerimis yang tak kunjung henti. Aku bersimpuh di depan jenazah, pikiranku kosong. Seringkali aku tidak tahu apakah aku sedang bernapas atau tercekik. Ibuku hampir pingsan, para tetangga sibuk membantu, tapi yang mengurus sebagian besar keperluan adalah Bu Ratna dan Budi. Bu Ratna mengurus transportasi, tenda, meja, bahkan beberapa biaya mendadak yang saat itu kami tidak sanggup lagi membayarnya. Budi sibuk mendirikan tenda, menyambut tamu, berlari ke sana kemari tanpa henti. Orang-orang di dusun yang melihatnya berdecak kagum. Keluarga Bu Ratna itu memang baik sekali. Zaman sekarang jarang ada yang seperti itu. Dewi pasti akan berterima kasih seumur hidup. Aku mendengar setiap kalimat itu dengan air mata yang terus mengalir, entah karena sedih kehilangan Bapa, atau karena merasa tidak berdaya. Memang benar. Di saat kita terpuruk, siapapun yang mengulurkan tangan akan menjadi pelampung. Dan orang yang hampir tenggelam, mana punya tenaga untuk melihat lebih teliti apakah pelampung itu akan menyelamatkan atau justru menariknya lebih dalam. Malam terakhir tahlilan, tamu-tamu mulai pulang. Aku duduk lemas di teras, di hadapanku halaman bata yang masih berserakan sisa kertas dan bau kemenyan yang belum hilang. Di dalam rumah, foto Bapak diletakkan di tengah meja, cahaya lampu minyak menyoroti wajahnya yang teduh namun terasa begitu sedih. Aku masih duduk termangu ketika mendengar ibuku batuk hebat dari dalam kamar. Suara batuknya terdengar berat dan aneh, hingga aku terlonjak kaget dan berdiri. Aku berlari masuk, ibu memegangi dadanya, bibirnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Begitu melihatku, beliau hanya sempat memegang tanganku, suaranya melemah. "Dewi, ibu lelah sekali." Saat itu, aku memahami satu hal yang lebih menakutkan dari kematian Bapa. Aku bahkan belum sempat bangkit dari satu duka, tapi badai lain sudah datang mengancam di depan pintu rumahku. Belum genap seminggu setelah pemakaman Bapa, rumah kami masih berbau kemenyan dan dupa, menyatu di setiap sudut dinding. Bale-bale di tengah rumah, tempat Bapa biasa duduk memperbaiki jala atau minum teh setiap sore, masih ada di sana. Tapi kemanapun aku memandang, semuanya terasa kosong. Rasa sakit kehilangan Bapa belum sempat kurai sepenuhnya, aku sudah harus tergopoh-gopoh membawa ibu ke rumah sakit. Batuk dan sesak napas malam itu bukanlah kelelahan biasa. Setelah diperiksa, dokter menatapku dengan prihatin, berpesan agar ibu dipantau ketat karena penyakit ginjalnya sudah lebih parah dari sebelumnya. Aku duduk di samping ranjang rumah sakit, menatap wajah ibu yang pucat, tenggorokanku terasa pahit. Wanita yang dulu sendirian mengurus semua urusan dapur, pasar, dan menyimpan setiap lembar rupiah di rumah, kini terbaring di sana, kedua matanya cekung, tangannya dingin. Ibu masih berusaha tegar. Setiap kali aku membawakan bubur,
beliau mencoba duduk dan bertanya, "Kamu sudah makan?" Aku tersenyum, tapi air mataku hampir tumpah. "Sudah, Bu. Ibu istirahat saja supaya cepat sembuh." Ibu memegang tanganku. Tangannya kurus seperti ranting kering. "Di rumah ini sekarang tinggal kita berdua, Nduk. Kamu jangan sampai tumbang juga." "Ya." Aku segera memalingkan wajah. Satu kalimat itu saja sudah cukup membuat hatiku sakit seperti diremas. Aku tahu ibu takut, dan ketakutan seorang ibu selalu sama. Bukan takut untuk dirinya sendiri, tapi takut anaknya akan sendirian. Selama hari-hari aku nyaris tinggal di rumah sakit, Ibu Ratna Wijaya masih rutin datang. Terkadang beliau membawa rantang berisi bubur panas, terkadang menyelipkan sejumlah uang ke tanganku untuk membayar uang muka, terkadang hanya duduk sebentar lalu pergi. Tapi kata-katanya selalu hangat. "Kamu jaga kesehatan." "Ya." "Di rumah tinggal kamu sendiri, kalau kamu sakit, siapa yang mengurus?" Di sampingnya, selalu ada Budi, yang selalu muncul tepat di saat aku paling bingung. Kadang dia membantu mengambilkan obat, kadang mencarikan mobil untuk membawa ibu ke rumah sakit rujukan, kadang hanya duduk di koridor menemaniku selama berjam-jam hanya untuk membawakan tasku. Berkali-kali aku berkata pada diriku sendiri, di zaman sekarang, bertemu orang seperti mereka adalah hal yang langka. Tapi semakin banyak dibantu, hatiku semakin berat. Perasaan berutang budi bukan hanya soal uang, tapi karena mereka muncul tepat di saat aku paling lemah. Aku teringat pesan Bapa, tapi melihat ibu terbaring dengan napas yang berat di ranjang rumah sakit, aku merasa tak punya pilihan lain. Penyakit ibu tidak membaik. Belum sampai 3 bulan setelah Bapa meninggal, wanita yang dulu menjadi tiang penyangga keluarga kami itu mulai melemah dari hari ke hari, seperti lampu yang kehabisan minyak. Ada malam di mana beliau mengigau, memanggil-manggil nama Bapa. Ada kalanya, saat sedikit lebih sadar, beliau menarikku mendekat, matanya memerah. "Dewi, nanti kalau ibu kenapa-kenapa, kamu harus hidup yang baik. Miskin tidak apa-apa, susah tidak apa-apa, tapi jangan biarkan orang lain merendahkanmu." Aku memeluk bahu ibu. "Ibu jangan bicara yang tidak-tidak, aku masih punya ibu." Ibu tersenyum sangat lemah. "Hidup manusia siapa yang bisa menghindari takdir, Nduk? Ibu hanya kasihan padamu, anak gadis sendirian di dunia ini, anginnya kencang sekali." Kalimat itu terus membayangiku. Saat orang tua masih ada, kita pikir kita sudah dewasa. Baru ketika akan kehilangan keduanya, aku sadar betapa kecilnya diriku. Hari di mana ibuku meninggal, langit meneteskan gerimis sejak pagi. Hujannya tidak deras, hanya rintik-rintik yang awet, tapi cukup untuk membuat halaman bata di depan rumah basah dan muram. Aku berdiri terpaku di samping ranjang, menatap wajah ibu yang tampak damai sekaligus layu. Air mataku saat itu tidak bisa keluar seperti saat Bapa meninggal. Mungkin karena jika rasa sakit sudah teramat sangat, orang hanya bisa terdiam. Pemakaman kedua berlangsung di rumah yang belum hilang bau duka yang lama. Para tetangga merasa iba, orang yang lewat pun ikut berdecak. Kasihan sekali si Dewi, musibah datang bertubi-tubi. Orang tuanya sayang sekali padanya, tapi perginya berdekatan begini. Aku bersimpuh di depan meja dengan 2 foto yang baru saja diletakkan berdampingan. Rasanya seperti duduk di tengah jurang tanpa dasar. Rumah masih rumah yang sama. Halaman yang sama. Pohon pinang yang sama. Tapi hanya dalam beberapa bulan, aku telah menjadi anak yatim piatu. Dan sekali lagi, Bu Ratna dan Budi kembali mengurus sebagian besar keperluan. Dari tenda, meja, transportasi, hingga makanan untuk tamu dan biaya-biaya tak terduga, Bu Ratna mengaturnya dengan rapi. Budi masih sibuk berlari ke sana kemari, kadang mendirikan tenda, kadang memarkirkan motor tamu, kadang membantu mengangkat barang. Para tetangga yang melihatnya memuji keluarga itu sangat baik. Salah satu bibi jauhku bahkan menarik tanganku dan berbisik, "Nduk, di saat susah begini, ada yang membantu sampai seperti ini, kamu harus ingat seumur hidup, ya?" Aku menunduk, tenggorokanku tercekat. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena aku sendiri merasa berutang terlalu banyak pada mereka. Beberapa hari setelah pemakaman, tamu-tamu mulai jarang datang, rumah kembali terasa sepi hingga mengerikan.
Malam tiba, aku duduk sendirian di depan meja abu bapa dan ibu, mendengar suara jangkrik di halaman, dan rumah terasa berkali-kali lipat lebih luas. Saat keluarga masih lengkap, kemiskinan pun terasa hangat. Saat tinggal sendirian, rumah yang sama terasa dingin seperti tepian sungai di musim kemarau. Sore itu, Bu Ratna datang. Beliau duduk di balai-balai di tengah rumah, menatapku lama, lalu menghela napas. Kamu masih terlalu muda untuk mengalami hal seperti ini, siapapun yang melihat pasti kasihan. Aku hanya bisa duduk diam. Beliau melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Jujur saja, membiarkanmu tinggal sendirian di rumah ini, saya tidak tenang. Orang luar itu banyak mulut, cepat atau lambat pasti akan ada omongan yang tidak-tidak. Aku mengangkat kepala, jantungku berdebar, tapi belum mengerti apa yang beliau maksud. Saat itu, Budi masuk dari halaman, raut wajahnya berbeda dari biasanya. Dia tidak duduk jauh seperti sebelumnya, melainkan menarik kursi dan duduk di hadapanku, tatapannya seolah sudah menimbang-nimbang sejak lama. Budi berdeham. Dewi, sebenarnya selama beberapa bulan ini, melihatmu sendirian merawat bapak dan ibu, Aku kasihan. Aku tertegun, tanganku mencengkeram ujung baju. Budi melanjutkan, suaranya lembut tapi mantap. Aku tidak ingin kamu terus sendirian di rumah yang dingin ini. Lagi pula, keluargaku sudah banyak membantumu. Kalau dibiarkan begini, orang luar nanti bisa bicara yang tidak baik untukmu. Bu Ratna langsung menyambung. Kalau kamu menjadi menantu di rumah kami, mulai sekarang kita anggap satu keluarga. Utang piutang yang dulu bisa diatur nanti. Saya tidak memaksa, tapi saya memikirkan yang terbaik untukmu. Aku duduk tak bergerak. Pikiranku kacau balau. Beberapa bulan yang lalu, aku masih seorang gadis yang punya bapak dan ibu, punya tempat bersandar, punya rumah. Sekarang, orang di hadapanku menawarkan sebuah jalan yang terdengar seperti satu-satunya pegangan di saat aku tak punya siapa-siapa lagi. Di halaman, angin bertiup pelan membuat pelepah pisang saling bergesekan. Aku menatap meja abu bapa dan ibu, hatiku dipenuhi rasa terima kasih, kebingungan, dan rasa takut akan kesendirian yang menyelimutiku. Lalu, di saat terlemah dalam hidupku, aku tidak menyadari bahwa ada pintu yang terbuka dengan sangat lembut. Tapi begitu kita melangkah masuk, di baliknya adalah jurang yang dalam. Aku menerima lamaran Budi dalam keadaan di mana, jika kuingat kembali, aku seperti orang yang kehilangan pijakan di tengah arus deras, melihat sebatang dahan terulur, langsung kugapai. Tak ada lagi kejernihan pikiran untuk melihat apakah dahan itu masih segar atau sudah lapuk. Setelah Ibu Ratna berbicara padaku, kerabat dan beberapa tetangga dekat juga ikut menasihati. Ada yang berkata, anak gadis sendirian, punya tempat bersandar itu sudah bagus. Yang lain berdecak. Keluarga mereka itu baik sekali, sekarang mau mengambilmu jadi menantu. Apalagi yang dipikirkan? Aku duduk mendengarkan. Pikiranku berkabut. Setiap kali aku menengadah, aku melihat foto bapak dan ibu berdampingan di meja. Aku tidak tahu, jika bapak masih hidup, apakah beliau akan setuju. Jika ibu masih ada, mungkin beliau akan kasihan melihatku sendirian dan berharap aku punya tempat bernaung. Memikirkan itu, hatiku luluh. Akhirnya, aku mengangguk. Pernikahan diadakan secara sederhana, tapi tidak ala kadarnya. Bu Ratna adalah orang yang mementingkan citra, jadi meskipun beliau berkata bahwa karena masih dalam masa berkabung tidak perlu bermewah-mewah, beliau tetap mengurus seserahan, dekorasi, dan tamu dengan sangat baik. Cukup banyak orang dari dusun yang datang, semua menatapku dengan pandangan campur aduk antara iba dan gembira. Seolah-olah hidupku, setelah rangkaian duka, akhirnya menemukan belokan yang lebih cerah. Pagi hari saat akad nikah, aku mengenakan kebaya berwarna merah marun. Duduk di depan cermin, aku melihat wajahku sendiri terasa asing sekaligus sedih. Kesedihan itu bukan karena aku tidak ingin menikah, tapi karena di balik riasan tipis dan suara orang-orang di luar, aku masih merasakan kekosongan yang ditinggalkan bapak dan ibu. Jika mereka masih ada, pasti ibu akan menyisir rambutku sendiri, dan bapak akan berdiri di teras berpura-pura tegas padahal matanya berkaca-kaca. Memikirkan itu,
Aku harus menunduk dalam-dalam untuk menelan air mata. Saat rombongan keluarga mempelai pria tiba, Budi berpakaian rapi, tersenyum dan berbicara dengan sopan. Dia menyapa kerabatku dengan sangat baik, membuat semua orang mengangguk setuju. Anak ini sopan sekali, tutur katanya tertata. Bu Ratna juga ramah namun tetap menjaga wibawa. Semuanya pas, cukup untuk membuat orang lain melihat kebaikan hatinya. Setelah serah terima seserahan, beliau bahkan memegang tanganku di depan semua kerabat dan berkata, "Mulai hari ini, anggap saja rumah kami sebagai rumahmu sendiri. Yang sudah tiada biarlah tiada. Yang masih hidup harus saling menjaga." Kalimat itu terdengar sangat hangat, bahkan aku saat itu merasa terharu, timbul rasa terima kasih yang sulit diungkapkan. Aku berkata pada diri sendiri, "Sudahlah, takdirku memang begini." Bertemu keluarga yang mau merangkulku di saat terpuruk mungkin adalah keberuntungan di tengah kemalangan. Setelah acara selesai, aku ikut keluarga suamiku ke kota kecamatan. Rumah Bu Ratna jauh lebih besar dari rumahku, dindingnya dicat warna cerah, lantainya bersih, di belakangnya ada gudang gabah dan beberapa kamar kontrakan. Aku melangkah melewati gerbang dengan perasaan campur aduk antara gugup dan asing. Bagaimanapun, sejak saat itu, tempat itu harus kusebut rumah. Beberapa hari pertama, aku berusaha melakukan segalanya dengan benar. Bangun pagi-pagi, membantu membersihkan rumah, turun ke dapur melihat apa yang bisa kukerjakan. Berbicara dengan lembut, bertemu orang yang lebih tua selalu menyapa dengan sopan. Aku menasihati diriku sendiri, statusku menantu dan sedang berutang budi, sedikit merendah dan mengalah adalah hal yang wajar. Aku hidup dengan prinsip itu. Tapi hanya beberapa hari kemudian, satu hal mulai membuatku gelisah. Hari itu, setelah tamu-tamu pasca pernikahan sudah jarang datang, aku mencari waktu saat Bu Ratna sedang menghitung buku kas di meja, dan bertanya dengan pelan, "Bu, soal pencatatan pernikahan di KUA, kira-kira kapan kita bisa urus, ya Bu?" Begitu aku selesai bicara, Bu Ratna mengangkat kepala menatapku, lalu perlahan menutup buku kasnya. Beliau tidak terlihat kesal, malah berkata dengan sangat tenang, "Kamu baru saja menikah, urusan itu bisa diurus nanti. Lagi pula, kamu masih dalam masa berkabung orang tua, kalau buru-buru mengurus surat-surat, kata orang tua pamali, takutnya tidak baik." Aku terdiam. Jujur saja aku tidak terlalu paham soal pamali seperti itu. Mendengar beliau berkata begitu, aku hanya bisa diam. Budi yang duduk di dekat situ langsung tersenyum menyela. "Dengarkan saja," kata ibu. "Kita sudah menikah sah secara agama, semua orang juga tahu. Surat-surat itu urusan nanti." Terdengar masuk akal, dan nada bicara Budi yang lembut membuatku tidak enak untuk bertanya lebih lanjut. Tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terasa mengganjal, seperti sebutir pasir di dalam sepatu, kecil, tapi membuat setiap langkah tidak nyaman. Malam pertama di rumah mertua, aku berbaring mendengar suara kendaraan di jalan raya, hatiku gelisah. Kamar baruku lebih rapi dari kamarku yang lama. Suamiku yang berbaring di sampingku juga mengucapkan beberapa kata manis untuk menenangkanku. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku merindukan bau asap dapur di rumahku, suara ibu memanggil dari halaman, bahkan suara batuk bapak setiap pagi. Menikah bagi seorang gadis adalah hal besar, tapi aku melangkah masuk ke rumah suamiku dengan hati yang masih terasa seperti luka yang belum sempat dijahit. Keesokan paginya, aku bangun sangat awal, langit bahkan belum terang, embun tipis masih menyelimuti halaman. Aku turun ke dapur dan melihat Bu Ratna sudah duduk di sana, memegang secangkir teh, matanya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berkata, "Jadi menantu itu harus tahu aturan rumah suami, ya? Di rumah ini tidak ada yang mau memelihara orang yang hanya bisa duduk-duduk saja." Aku terkejut dan segera menjawab, "Iya Bu, saya tahu. Apapun yang Ibu perintahkan, saya bisa kerjakan." Beliau mengangguk, setengah tersenyum. Tahu diri itu bagus. Di dunia ini, pintar itu tidak lebih baik dari tahu diri. Kalimat itu diucapkannya dengan ringan seperti uap teh di pagi hari. Tapi entah kenapa, begitu mendengarnya, punggungku terasa dingin. Saat itu, aku belum bisa mengartikannya.
Aku hanya tahu bahwa dari dapur itu, aku mulai mengerti bahwa kakiku telah melangkah masuk ke sebuah rumah yang memiliki upacara pernikahan, seserahan, dan restu dari semua orang, tapi kekurangan satu hal yang sangat penting, yang kelak akan menjadi jerat dalam hidupku. Sejak resmi menjadi menantu di rumah Ibu Ratna Wijaya, ritme hidupku berubah total. Dulu di rumah orang tuaku, aku juga terbiasa bekerja, tapi sibuk di rumah sendiri berbeda dengan sibuk di rumah mertua. Di rumah sendiri, jika lelah, masih bisa duduk sejenak untuk beristirahat. Di rumah mertua, baru saja merebahkan punggung, sudah takut orang lain akan menganggapku malas. Aku mulai bangun saat langit masih gelap. Hal pertama yang kulakukan adalah menyalakan kompor, menanak nasi, dan menyiapkan sarapan. Selesai itu, aku menyapu halaman, mengepel lantai, dan membersihkan meja tamu di depan. Setelah sarapan, jika Bu Ratna butuh orang untuk menjaga gudang gabah, aku akan lari ke gudang. Jika ada penghuni kontrakan yang pindah, aku akan sibuk membersihkan kamar. Siang hari, aku kembali ke dapur menyiapkan makan siang, sore pergi ke pasar, dan malam harinya baru sempat mencuci pakaian. Setiap hari jadwalku padat dari pagi hingga malam, seperti per yang diputar kencang. Jika dilepaskan sedikit saja, takut akan dicela. Beberapa minggu pertama, Budi masih mempertahankan sikap lembutnya sebagai suami yang baru menikah. Terkadang, pulang dari luar, dia membelikanku jepit rambut kecil, semangkuk bakso, atau segelas es campur. Setiap kali memberikannya, Budi selalu tersenyum dan berkata, "Makanlah, kasihan melihatmu bekerja seharian." Mendengar itu, hatiku luluh. Aku pikir, tidak apalah aku sedikit lelah, asalkan suami tahu dan menghargai. Bagi seorang istri, terkadang satu kalimat seperti itu saja sudah cukup untuk meyakinkan diri agar bisa bertahan lebih lama. Suatu kali, saat sedang menyiangi sayuran di belakang rumah, aku mendengar Bu Ratna memanggil dari dalam. "Dewi, kesini sebentar." Aku menyeka tangan dan berlari ke dalam. Beliau menunjuk tumpukan tagihan listrik dan air dari kamar-kamar kontrakan, lalu berkata perlahan, "Kamu lihat dan ingat-ingat ini. Nanti urusan seperti ini kamu harus sudah bisa mengerjakannya sendiri, jangan menunggu disuruh." Aku menunduk dan menjawab, "Iya, Bu. Ajari saja saya pasti bisa." Beliau mengangguk, suaranya manis tapi tatapannya tajam. Anak gadis yang rajin bekerja itu anugerah bagi keluarga suami. Zaman sekarang ini, jarang ada menantu yang hanya tahu berdandan saja. Aku mendengarnya dan hanya bisa tersenyum tipis, tapi dalam hati aku kembali mengingatkan diriku untuk menjadi lebih rajin lagi. Aku pikir, asalkan aku tulus dan bekerja keras, lama-kelamaan mereka akan menganggapku sebagai keluarga sendiri. Tapi urusan pencatatan pernikahan di KUA masih membuatku gelisah. Setelah pertanyaan pertamaku ditepis, aku diam untuk beberapa waktu. Baru sekitar setengah bulan kemudian, saat suasana makan malam terasa cukup ceria, aku mencoba menyinggungnya lagi. "Bu, saya pikir, mungkin nanti kalau ada waktu luang, saya dan Mas Budi bisa pergi mengurus surat nikah, supaya nanti lebih mudah." Begitu aku selesai bicara, suasana di meja makan menjadi hening sejenak. Bu Ratna meletakkan mangkuknya, menatapku seolah menimbang-nimbang, lalu berkata, "Kenapa kamu terburu-buru sekali? Urusan besar itu harus lihat hari baik. Jadi menantu kok tidak bisa memikirkan mana yang harus didahulukan?" Wajahku memerah, aku segera membela diri, "Bukan terburu-buru, Bu. Saya hanya berpikir kalau diurus lebih awal akan lebih pasti." Budi yang duduk di sampingku tersenyum tipis, mengambilkan sepotong ikan untukku, lalu berkata seolah menenangkan, "Kamu terlalu khawatir. Kita sudah menikah sah, semua tetangga juga tahu, apalagi yang kamu takutkan." Mendengar perkataannya, aku kembali diam. Tapi ganjalan di hatiku tidak hilang, malah semakin dalam. Memang benar ada upacara pernikahan, tapi entah kenapa aku merasa seperti orang yang berjalan di atas jembatan bambu. Di bawah kakiku bukan kayu yang kokoh, melainkan bambu-bambu yang berderit setiap kali diinjak. Ada satu hal lagi yang mulai ku perhatikan. Sejak menikah, Budi sesekali pulang cukup larut. Awalnya dia bilang sibuk mengantar barang,
Kadang bilang ada acara dengan teman bisnis. Aku tidak terbiasa bertanya macam-macam. Sebagian karena baru menjadi menantu, sebagian karena kupikir wajar bagi laki-laki untuk bersosialisasi di luar. Sampai suatu malam, saat Budi masuk ke kamar, aku yang sedang melipat pakaian, tiba-tiba mencium bau parfum yang sangat aneh di bajunya. Manis dan menyengat, bukan bau sabun di rumah. Aku berhenti sejenak, menatap suamiku. "Mas baru pulang dari mana?" Budi melepas jam tangannya dan menjawab dengan santai. "Dari acara dengan teman-teman." "Kenapa?" Aku ragu sejenak, lalu bertanya lagi. "Tapi kenapa bau parfum di bajumu aneh sekali?" Budi menoleh ke arahku lalu tertawa seolah itu bukan apa-apa. "Ya ampun, kamu ini memang orang desa, gampang sekali curiga. Di tempat makan tadi kan ramai, orang lalu lalang, mungkin ada yang tidak sengaja menyenggol, wajar saja kalau baunya menempel." Setelah berkata begitu, dia mengusap kepalaku, setengah menenangkan, setengah menghentikan semua pertanyaan lebih lanjut. "Jangan berpikir yang tidak-tidak, tidurlah. Besok harus bangun pagi." Aku berbaring, mataku terbuka menatap langit-langit. Di luar, terdengar anjing menggonggong sayup-sayup, angin menyusup melalui celah jendela, terasa dingin. Aku berkata pada diri sendiri, mungkin aku memang terlalu banyak berpikir. Tapi anehnya, semakin kita mencoba menenangkan diri, kecurigaan itu justru semakin menetap seperti duri kecil yang tertancap di tangan. Tidak terlihat jelas, tapi terasa sakit setiap kali tersentuh. Malam itu, aku menyadari satu hal yang sangat samar. Pernikahanku bukan hanya tentang menjadi menantu yang baik, tapi juga memiliki sisi gelap di mana, meskipun aku sudah berada di dalamnya, aku belum benar-benar tahu siapa orang yang berdiri di sampingku. Jika beberapa bulan pertama menjadi menantu aku masih bisa meyakinkan diri bahwa asalkan rajin dan sabar, pada akhirnya aku akan disayang, maka di bulan-bulan berikutnya, aku mulai mengerti bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan logika kebaikan itu. Ada keluarga yang menyayangi menantu karena adabnya, tapi ada juga keluarga yang melihat menantu semakin mengalah, semakin ditindas, semakin diam, semakin diinjak-injak. Budi, setelah beberapa bulan menikah, mulai berubah lebih jelas. Di depan orang, dia masih berbicara lembut, sesekali masih membelikan oleh-oleh kecil untuk menjaga citra suami yang baik. Tapi waktunya di rumah semakin sedikit. Dari mengantar barang, bertemu teman, mencari relasi bisnis, hingga acara minum-minum, semua alasannya terdengar masuk akal. Hanya saja, pria yang benar-benar peduli pada istrinya, sesibuk apapun, tatapan matanya akan berbeda. Sedangkan Budi, semakin lama aku merasa badannya ada di rumah, tapi hatinya di tempat lain. Pernah suatu kali, saat aku mengangkat panci sayur dari dapur, karena lantai baru saja dipel dan masih licin, tanganku sedikit goyah dan kuah sayur tumpah sedikit. Hanya karena itu, wajah Ibu Ratna langsung berubah masam. Ya Tuhan, anak ini, mengangkat panci sayur saja tidak becus. "Ini rumah, bukan kandang ayam, jangan ceroboh begitu." Aku terdiam kaku dan berbisik. "Maaf, Bu, lantainya licin." Beliau memotong dengan suara setajam silet. "Jangan setiap kali cari alasan. Kalau tidak bisa ya bilang tidak bisa." Aku paling benci orang yang ceroboh lalu menyalahkan keadaan. Aku diam 1000 bahasa, menunduk membersihkan kuah yang tumpah. Budi yang duduk di meja makan tetap tenang mengambil ikan, hanya berkata sekadarnya. "Sudahlah Bu. Tidak sengaja, biarkan dia belajar." Terdengar seperti membela, tapi sebenarnya hanya untuk menenangkan suasana. Rasa sakitku ada di situ. Suami yang duduk tepat di hadapanku, melihat ibunya menyindir istrinya dengan pedas, tapi tetap tenang seolah sedang mendengar cerita orang lain. Orang luar yang melihat mungkin akan menganggapnya bijaksana dan bisa menengahi, tapi hanya aku yang mengerti, sikapnya yang seolah tidak peduli itu lebih dingin daripada kata-kata kasar sekalipun. Dari kesalahan kecil di dapur, Bu Ratna bisa mengungkit berbagai macam hal. Kadang mengkritik caraku mengiris sayuran terlalu tebal, memasak ikan terlalu asin, menyapu halaman masih ada daun yang tersisa. Kadang, di depan para penyewa kontrakan, beliau berkata,
Menantuku ini dari desa, jadi agak lambat, ya maklum saja, kita ajari pelan-pelan, terdengar seperti sedang membelaku, tapi penekanan pada kata-kata dari desa itu terdengar begitu manis, namun pahit sampai ke akar gigi. Benar kata orang, mulutnya manis tapi hatinya setajam pisau. Ada orang yang tidak perlu berteriak, tidak perlu memaki, cukup dengan satu kalimat biasa saja sudah bisa membuat orang lain malu. Semakin lama tinggal di rumah itu, aku semakin sering mendengar jasa Bu Ratna untuk bapak dan ibuku diungkit-ungkit. Aku baru saja duduk untuk makan sedikit terlambat, beliau sudah menyindir, sekarang masih bisa duduk makan nasi itu sudah untung. Waktu bapak ibumu sakit, kalau bukan karena keluarga ini, tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku pulang dari pasar terlambat beberapa menit, beliau juga bisa menghela napas. Orang yang berutang budi itu harusnya lebih tahu diri. Setiap kalimat yang diucapkannya tidak ada yang kasar, tapi terus-menerus menetes seperti air di atas batu, hari demi hari mengikis lebih dalam. Awalnya aku masih mencoba berpikir positif, mungkin beliau hanya sedang emosi. Lama-kelamaan aku sadar, itu adalah caranya untuk membuatku selalu ingat posisiku di rumah ini, bukan menantu yang dinikahi untuk disayangi, melainkan seseorang yang berutang budi dan harus hidup sesuai dengan utang itu. Suatu hari, saat sedang membersihkan meja di ruang tamu, aku tidak sengaja menjatuhkan setumpuk kwitansi lama. Aku panik mengambilnya, belum sempat merapikannya kembali, Bu Ratna sudah muncul. Beliau merebut tumpukan kertas itu, wajahnya dingin. "Siapa yang menyuruhmu menyentuh dokumen di sini?" Aku terkejut. "Maaf, Bu. Saya hanya sedang membersihkan meja. Kwitansinya jatuh jadi saya ambil." Beliau menatapku tajam, lalu menarik kursi dan duduk, membuka laci di samping meja, dan mengeluarkan sebuah buku catatan bersampul coklat yang sudah usang. Beliau membalik halamannya satu persatu dengan sangat pelan, seolah sengaja agar aku bisa melihatnya dengan jelas. Suaranya datar, tidak tinggi, tapi cukup membuat hatiku menciut. "Biaya rumah sakit bapakmu, ini. Uang sewa ambulans, ini. Biaya pemakaman bapakmu, lalu ibumu. Beras, suplemen, uang untuk perawat, biaya transportasi, semua saya catat. Saya membantu itu bukan berarti uang jatuh dari langit." Aku berdiri mematung. Angka-angka yang berjejer di setiap baris kertas itu seperti semut yang mengerubungi mataku. Ada biaya yang aku tahu, ada yang belum pernah kudengar, ada juga hal-hal kecil yang tidak kusangka, akan beliau hitung juga. Tiba-tiba tenggorokanku terasa kering, campur aduk antara sedih dan malu. Seolah-olah seluruh hidupku saat itu telah dibedah menjadi potongan-potongan kecil dan diletakkan di atas neraca. Aku berkata dengan suara bergetar. "Iya, Bu. Saya tahu. Saya tidak pernah lupa." Beliau menutup buku itu dengan keras dan meletakkannya di meja. "Kalau tahu, hiduplah yang benar. Rumah ini tidak memelihara orang yang tidak berguna, juga tidak menampung orang yang tidak tahu aturan." Malam itu, di kamar, aku berbaring membelakangi dinding, air mataku terus mengalir membasahi bantal. Budi yang melihatnya hanya bertanya sekadarnya, "Ibu bilang apa lagi?" Aku menceritakan tentang buku catatan itu dengan suara tercekat. Budi terdiam sejenak, lalu hanya berkata satu kalimat. "Ibu mencatatnya kan tidak salah. Keluarga kita sudah keluar uang berapa banyak, kamu kan tahu?" Mendengar itu, aku berhenti menangis. Aku hanya merasa hatiku dingin membeku. Ternyata, dari awal, yang paling menyakitkan bukanlah disindir karena utang, melainkan orang yang tidur di sampingku juga menganggap hal itu wajar. Malam itu, untuk pertama kalinya aku mengerti, di rumah ini, bahkan air mataku pun tidak punya tempat untuk jatuh dengan layak. Setelah melihat buku utang Ibu Ratna, aku hidup di rumah itu dengan lebih hati-hati. Setiap langkah, setiap ucapan, setiap pekerjaan, harus kupikirkan berulang kali. Aku tidak lagi menganggap diriku hanya menantu baru yang belum terbiasa, tapi lebih merasa seperti orang yang menumpang di halaman rumah orang lain. Sedikit saja kesalahan, aku akan langsung diingatkan, "Jangan lupa, kamu bisa seperti sekarang ini karena siapa." Saat itu, pekerjaan rumah tangga hampir sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Pagi hari aku menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga,
lalu lari ke gudang gabah membantu menimbang dan mencatat sesuai perintah Bu Ratna. Siang hari, di bawah terik matahari, aku menagih uang sewa kamar kontrakan. Sore harinya, aku membawa keranjang ke pasar. Malam tiba, aku baru bisa mencuci piring, mencuci pakaian, dan mengepel lantai. Pernah suatu kali, saat sedang mencuci beras, seorang penyewa kontrakan memanggil karena saluran airnya mampet. Aku harus berlari ke belakang. Baru saja selesai, aku kembali ke dapur dan Bu Ratna sudah berdiri di sana, berkacak pinggang menatapku. Kerjakan satu hal sampai selesai. Sedang memasak kok lari kemana-mana. Memangnya rumah ini kekurangan orang? Aku hanya bisa menunduk. Maaf, Bu. Tadi penyewanya mendesak, beliau mendengus. Penyewa mendesak 1, kamu membuatku kesal 10. Kalau bekerja itu harus tahu mana yang prioritas. Aku menelan kata-kataku. Tinggal di sana, lama-kelamaan aku sadar punya kebiasaan yang aneh. Mendengar suara batuk kecil Bu Ratna dari halaman saja, tanganku sudah otomatis menjadi gugup. Ada ketakutan yang tidak memerlukan cambuk, cukup dengan orang lain tahu cara memegang kendali atas dirimu. Suatu sore, aku menyempatkan diri merapikan lemari kecil di kamar, berniat mengambil KTP lama, akta kelahiran, dan beberapa surat terkait tanah warisan orang tuaku untuk kulihat agar hatiku tenang. Setelah mencari-cari tidak ketemu, aku baru teringat, dulu saat baru menikah, Bu Ratna pernah bilang akan menyimpankannya agar tidak hilang. Aku memberanikan diri bertanya padanya yang sedang duduk di ruang tamu, matanya tak lepas dari buku catatannya. Bu, surat-surat saya dan surat tanah warisan Bapak dan Ibu, boleh saya minta untuk saya simpan sendiri? Beliau mengangkat kepala dengan sangat perlahan, menatapku sejenak, lalu menjawab, sudah saya simpan. Dokumen penting begitu kalau kamu yang simpan sembarangan nanti hilang bagaimana? Aku berkata dengan hati-hati, saya hanya ingin tahu di mana disimpannya saja Bu. Siapa tahu nanti perlu. Beliau meletakkan pulpennya dengan keras di meja. Kalau perlu apa, bilang saja sama saya. Sekarang, kamu urus pekerjaanmu yang benar. Kalau surat-surat itu hilang, nanti kamu juga yang menangis. Kalimat itu memotong semua niatku. Aku berdiri di sana, bibirku kering, tidak berani meminta lagi. Sejak saat itu, aku benar-benar sadar satu hal. Hal-hal yang membuktikan siapa aku dan dari mana asalku, sebagian besar sudah tidak lagi berada di tanganku. Dan orang yang kehilangan identitasnya, bisa kehilangan pijakannya kapan saja tanpa disadari. Bulan-bulan berikutnya, aku semakin terperosok dalam rutinitas kerja seperti mesin. Makan paling akhir, tidur paling larut, pakaianku hanya itu-itu saja. Pernah suatu kali tetangga datang berkunjung, Bu Ratna bahkan memanggilku untuk membuatkan teh, lalu tersenyum di depan semua orang. Anak ini untungnya rajin. Dulu sebelum ke sini, mungkin tidak tahu pekerjaan apa-apa. Ya sudahlah, saya anggap saja beramal. Mengajarinya sedikit-sedikit. Para tamu tertawa basa-basi. Aku yang sedang menuang teh, wajahku terasa panas. Ada pujian yang terdengar seperti sindiran, untuk memberitahu orang lain dari mana asal kita dan berkat siapa kita bisa berdiri di sini. Memang benar, di rumah ini, semakin aku mengalah, mereka semakin terbiasa menekan. Para pembaca yang budiman, sampai di sini, Anda pasti mengerti, ada utang uang yang masih bisa dihitung. Tapi utang budi yang diungkit setiap hari, bebannya berkali-kali lipat lebih berat. Jika Anda berada di posisiku saat itu, apakah Anda akan diam menahan atau mencari cara untuk merebut kembali hidup Anda? Hampir setahun setelah menikah, mulai ada keheningan yang aneh di rumah setiap kali ada yang menyinggung soal anak. Awalnya hanya beberapa kalimat basa-basi dari orang luar. Sudah ada kabar baik belum? Keluarga ini pasti sudah menantikan cucu. Aku mendengarnya, dan hanya bisa tersenyum. Aku sendiri bukannya tidak berharap. Mungkin dengan adanya anak, posisiku di rumah ini akan sedikit lebih kuat. Tapi bulan demi bulan berlalu, perutku tetap rata seperti permukaan sungai di musim kemarau. Lalu suatu sore, saat aku sedang melipat pakaian di jemuran, Bu Ratna keluar dari dalam rumah, tatapannya berhenti tepat di perutku, cukup lama hingga terasa tidak nyaman. Beliau bertanya,
suaranya tenang tapi terdengar dingin di telingaku. Sudah hampir setahun menikah, kok perutmu belum ada isinya juga? Tanganku berhenti bergerak, aku menjawab pelan. Mungkin belum rezeki, Bu. Beliau tersenyum sinis. Rezeki atau takdir, nanti juga kelihatan. Setelah berkata begitu, beliau masuk kembali, meninggalkanku yang termangu di halaman. Angin sore meniup deretan pohon pinang, tidak kencang, tapi punggungku tetap terasa dingin, seolah baru saja disiram sember air sumur. Aku tidak menyangka, sejak saat itu, perutku yang belum berisi akan menjadi alasan baru bagi mereka untuk melihatku seperti barang yang kehilangan nilai terpentingnya. Sejak tatapan Ibu Ratna hari itu, suasana di rumah terasa berubah. Jika sebelumnya beliau sering mengkritikku soal urusan dapur atau kecepatanku bekerja, maka sejak aku menikah hampir setahun tapi belum juga hamil, ujung tombak kritiknya mulai mengarah langsung ke perutku yang rata. Awalnya hanya kalimat-kalimat sindiran yang menusuk seperti jarum. Saat aku sedang mencuci beras, beliau lewat dan berkata, "Orang lain baru menikah beberapa bulan sudah ada kabar baik. Di rumah ini sepi-sepi saja, tidak tahu karena nasibnya buruk atau karena bibitnya jelek." Tanganku berhenti bergerak di dalam baskom berisi air. Apapun yang kukatakan saat itu hanya akan dianggap membantah, jadi aku hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaanku. Melihatku diam, beliau semakin menjadi-jadi. Perempuan itu nilainya bukan cuma dari adabnya. Adabnya baik tapi tidak bisa punya anak, ya sama saja menyusahkan keluarga suami. Kalimat setajam itu, di permukaan tidak ada kata-kata kasar, tapi begitu masuk ke dalam hati, rasanya lebih sakit daripada dimaki-maki. Banyak malam aku berbaring membelakangi dinding, tanganku kuletakkan di perut, merasa sedih sekaligus takut. Bukan takut karena aku belum menjadi ibu, tapi karena aku tahu, di rumah ini, seorang menantu yang belum punya anak, tak ubahnya seperti padi yang keluar bulir tapi gabahnya kosong. Terlihat masih seperti padi, tapi semua orang akan menyayangkannya dan mencelanya. Lalu Bu Ratna mulai membicarakan hal itu di depan orang lain. Bukan secara langsung, tapi dengan gaya bercanda yang menyakitkan. Suatu hari, saat ada dua kenalannya datang berkunjung, beliau menuang teh sambil menghela napas. Rumah ini sekarang cuma berharap ada suara tangis cucu biar ramai. Tapi sepertinya nasib saya belum sampai ke sana. Salah satu tamu melirikku dan tersenyum canggung. Mungkin masih terlalu awal. Bu Ratna menimpali, matanya tidak menatapku tapi setiap katanya seolah ditujukan padaku. Awal apanya? Sudah hampir setahun. Mungkin harus pergi ke dokter atau orang pintar, kalau dibiarkan terlalu lama nanti keburu terlambat. Aku yang berdiri di dapur mendengarnya, wajahku terasa panas, hatiku sesak sampai rasanya ingin bersembunyi di dalam tanah. Tapi yang lebih memalukan adalah aku tetap harus membawa nampan teh keluar, dengan mulut yang berkata permisi seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna menyuruhku bersiap-siap untuk periksa ke dokter. Suaranya terdengar ringan. "Ibu kenal dokter yang bagus?" Tangannya dingin. "Periksa saja dulu, biar kita tahu masalahnya." Aku menatap Budi, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membelaku, tapi dia hanya mengangkat bahu. "Periksa saja biar tenang, kan bagus juga." Mendengar itu, aku pun menurut. Di perjalanan, hatiku terasa berat. Aku tidak menolak untuk diperiksa, tapi cara mereka membawaku, melihatku seolah-olah aku adalah penyebab masalah, membuatku merasa semakin direndahkan. Klinik yang dituju Bu Ratna adalah tempat langganannya. Dokter bertanya sekadarnya, melakukan beberapa pemeriksaan, dan hasilnya tidak menunjukkan masalah yang jelas. Hanya menyarankan agar aku makan teratur dan cukup istirahat. Aku bisa bernapas lega, berpikir setidaknya aku tidak punya penyakit serius. Tapi begitu keluar dari klinik, wajah Bu Ratna sudah masam. Dokter itu bicaranya hanya basa-basi. Kalau orang sehat normal, mana mungkin sampai sekarang belum ada apa-apa. Aku berbisik. "Mungkin. Mas Budi juga perlu periksa, Bu." Begitu aku selesai bicara, beliau menoleh tajam, matanya menusuk. "Kamu bilang apa? Maksudmu anak saya yang bermasalah?" Wajahku pucat, aku segera melambaikan tangan. "Bukan, Bu, saya tidak bermaksud begitu."
Beliau mendengus. Perempuan tidak bisa punya anak ya introspeksi diri, jangan cari-cari alasan menyalahkan orang lain. Aku duduk diam di dalam mobil, tenggorokanku tercekat. Ternyata, dalam pikirannya, urusan punya anak atau tidak, kesalahannya hanya bisa datang dariku. Sedangkan putranya, meskipun sering pulang larut malam, suka minum-minum dan bermain di luar, tetap dianggap sebagai pria yang tidak mungkin salah. Sejak saat itu juga, Budi semakin terang-terangan sering keluar. Pernah suatu kali aku mendengar seorang kenalan di pasar berkata, setengah bercanda, setengah serius. Suamimu itu di luar masih mengaku lajang loh. Mendengarnya, jantungku seperti diremas. Malamnya, saat Budi sedang berganti pakaian, aku mengumpulkan semua keberanianku dan bertanya, Mas pergi kemana saja sampai orang-orang di luar bilang Mas, masih mengaku lajang. Budi yang sedang memainkan ponselnya mengangkat kepala, menatapku sejenak, lalu tersenyum sinis. Kamu dengar omong kosong siapa lalu percaya? Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Bukan cuma satu orang yang bilang, aku hanya bertanya biar tahu. Budi melempar ponselnya ke tempat tidur, suaranya menjadi dingin. Tahu untuk apa? Di atas kertas kita ini memangnya siapa? Jangan macam-macam. Kalimat itu seperti semer air es yang disiramkan ke wajahku. Aku berdiri kaku, bibirku bergetar. Jadi pernikahan kita ini apa? Budi menatapku tanpa rasa malu, hanya mengucapkan setiap kata dengan jelas. Pernikahan ini adalah bentuk pertolongan keluarga ini saat orang tuamu sekarat. Ini adalah uluran tangan ibuku saat kamu tidak punya apa-apa. Jangan lupakan itu. Dan jangan cari gara-gara. Mendengarnya, seluruh tubuhku terasa dingin. Ternyata di matanya, pernikahan itu bukanlah ikatan cinta suami istri, melainkan sebuah transaksi yang dibungkus dengan upacara. Amarahku memuncak hingga aku menangis. Jangan terus-menerus menggunakan utang budi untuk membungkamku. Aku ini menantumu, bukan barang jaminan. Budi menatapku sejenak lalu tersenyum miring. Kalau tidak mau diingatkan, buat dirimu berharga, bicara banyak juga percuma. Malam itu, untuk pertama kalinya antara aku dan suamiku terjadi pertengkaran sungguhan. Tidak ada suara barang pecah, tidak ada tangan yang melayang. Tapi setiap kata yang diucapkannya sudah cukup membuatku mengerti. Sejak lama, aku tidak pernah dianggap sebagai istri dalam arti seseorang yang dilindungi. Aku hanyalah orang yang tinggal di rumah itu karena sebuah utang, hidup dalam status yang jika mereka mau, bisa mereka hapus hanya dengan satu kalimat. Di atas kertas kita ini memangnya siap. Setelah pertengkaran dengan Budi soal statusku, suasana di kamar tidur kami berubah total. Budi tidak lagi berpura-pura menenangkan seperti dulu. Kadang dia pergi dari sore hingga larut malam baru pulang. Jika kutanya, jawabannya singkat. Kadang, ditanya pun dia tidak mau menjawab. Sikap dingin seperti itu lebih melelahkan daripada pertengkaran hebat, karena itu membuatku sadar bahwa orang di sampingku sudah tidak mau lagi repot-repot bersikap baik. Tepat di saat itu, di desaku mulai beredar kabar bahwa akan ada proyek jalan baru yang melewati area dekat tanah warisan orang tuaku. Hanya dalam beberapa minggu, beberapa kenalan dari desa menelepon, ada yang basa-basi bertanya apakah aku berniat menjual tanah itu. Ada yang berkata, tanah di situ sekarang harganya beda loh, wih. Nanti kalau jalannya sudah jadi, harganya pasti melambung. Mendengar tentang tanah warisan bapak dan ibu, hatiku terasa campur aduk antara rindu dan sedih. Itu adalah satu-satunya hal yang masih menghubungkanku dengan rumah lamaku. Aku hanya berharap suatu hari nanti aku punya cukup kekuatan untuk kembali dan merenovasi rumah joglo itu, untuk merawat tempat peristirahatan bapak dan ibu dengan layak. Tapi anehnya, sejak ada kabar harga tanah akan naik, Bu Ratna tiba-tiba lebih sering menyinggung soal desaku. Suatu sore, saat aku sedang menumpuk karung di gudang, beliau datang dan bertanya seolah tanpa sengaja. Katanya tanah warisan orang tuamu itu lokasinya jadi strategis ya. Tanganku berhenti bergerak. Saya juga hanya dengar dari orang-orang Bu. Beliau mengangguk, matanya menyipit. Iya. Zaman sekarang kalau punya tanah di pinggir jalan itu tidak bisa dianggap remeh. Orang pintar itu harus bisa menjaganya baik-baik, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, sayang sekali.
Terdengar seperti nasihat, tapi entah kenapa punggungku terasa dingin. Sejak hari itu, beliau bertanya beberapa kali lagi. Menanyakan apakah surat-surat tanahnya masih lengkap, siapa yang namanya tercantum, apakah dulu ada sengketa. Apapun yang kujawab, beliau mengingatnya baik-baik. Setiap kali seperti itu, aku semakin merasa bahwa tanah warisan orang tuaku bukan lagi urusanku sendiri, melainkan telah menjadi sesuatu yang sangat diminati oleh keluarga suamiku. Di saat yang sama, Budi mulai berdandan lebih necis, lebih sering menelepon, dan lebih berhati-hati saat keluar masuk rumah. Suatu kali, saat aku sedang menyapu halaman, aku melihat sebuah mobil sedan putih berhenti di depan gerbang. Seorang gadis turun dari mobil, mengenakan gaun panjang berwarna krem, rambutnya ditata rapi, tangannya memakai jam tangan yang berkilau. Dia berjalan masuk ke rumah seolah sudah sangat akrab, senyumnya tipis, matanya mengamati sekeliling dengan cepat. Bu Ratna keluar dari dalam rumah, wajahnya lebih cerah dari biasanya. "Loh, Santi sudah datang? Masuk. Nak, Tante sudah tunggu dari tadi." Aku berdiri mematung di samping sapu, mendengar dengan jelas setiap kepingan hatiku yang jatuh. Beberapa menit kemudian, Budi juga masuk dari luar, suaranya berbeda jauh dari nada bicaranya yang singkat padaku setiap hari. "Maaf ya, membuatmu menunggu lama." Hanya dari satu kalimat itu, aku sudah mengerti bahwa gadis itu bukanlah tamu biasa. Santi Larasati adalah putri seorang juragan buah besar dari Batu. Itu kudengar dari obrolan Bu Ratna dengan kenalannya di dapur keesokan harinya. Katanya, gadis itu lulusan D3, pintar berhitung, dan keluarganya punya jaringan distribusi buah antar provinsi, sangat cocok dengan bisnis keluarga Bu Ratna. Singkatnya, dia adalah tipe menantu yang bisa membuat keluarga ini bangga. Sejak kemunculan Santi, mulai ada pemandangan di rumah yang membuatku langsung paham. Bu Ratna menyuruhku membuat teh yang lebih enak, membersihkan ruang tamu lebih teliti, dan membeli buah-buahan yang lebih bagus. Saat Santi datang untuk kedua kalinya, beliau bahkan memanggilku dari dapur. "Dewi, bawakan teh ke sini untuk tamu." Aku membawa nampan teh. Baru saja menunduk untuk meletakkan cangkir, aku mendengar Santi tertawa kecil. "Mbak ini rajin sekali ya." Aku mengangkat kepala. Dia memanggilku Mbak. Suaranya sopan, tapi matanya tidak menunjukkan rasa canggung sedikit pun layaknya orang yang masuk ke rumah yang sudah ada istrinya. Aku tidak tahu harus memanggilnya apa, jadi aku hanya menjawab pelan, "Silakan diminum." Budi yang duduk di sampingnya tidak menjelaskan, juga tidak memperkenalkan posisiku dengan jelas. Dia hanya asyik berbicara tentang bisnis, pasokan barang, dan transportasi dengan Santi dan Bu Ratna. Aku yang berdiri di ambang pintu tiba-tiba merasa seperti orang asing di rumah yang oleh para tetangga masih disebut sebagai rumah suamiku. Hari-hari berikutnya, Santi datang lebih sering. Kadang membawa oleh-oleh, kadang mengajak Bu Ratna melihat barang, kadang duduk berjam-jam di ruang tamu bersama Budi. Aku tidak punya bukti untuk menuduh mereka, tapi sebagai seorang wanita, ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan untuk bisa dirasakan. Cara Bu Ratna menatap Santi, cara Budi mencondongkan tubuhnya ke arah gadis itu, cara seluruh rumah tiba-tiba menganggap kehadirannya sebagai hal yang wajar. Semua itu cukup untuk membuatku mengerti bahwa aku sedang didorong keluar dari posisiku yang sudah rapuh. Suatu siang, aku pulang dari pasar. Baru saja melangkah masuk, aku mendengar suara Bu Ratna dari ruang tamu. "Anak gadis zaman sekarang itu harus pintar seperti kamu baru bisa sukses. Kalau cuma bisa urusan dapur, menjaga rumah saja belum tentu bisa, apalagi menjaga suami." Aku berhenti di teras. Dari dalam, Santi tertawa kecil dan Budi diam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada persetujuan. Aku membawa keranjang sayur ke dapur, tanganku menggenggamnya begitu erat hingga batang bawang di dalamnya patah. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran yang jelas dan menakutkan muncul di kepalaku. Keluarga ini tidak hanya mengincar tanah warisan orang tuaku, tapi mereka juga berencana menggantikan posisiku dengan wanita lain yang lebih menguntungkan, lebih terpandang, dan bisa melahirkan koneksi bisnis yang lebih baik. Hanya aku yang bodoh,
masih sibuk memasak di dapur untuk mereka, seolah-olah aku masih bagian dari keluarga ini. Setelah Santi beberapa kali datang ke rumah, aku paham betul satu hal. Wanita itu tidak datang sebagai rekan bisnis biasa. Dia tidak basa-basi, tidak menjaga jarak, dan tidak peduli dengan tatapanku. Sementara Bu Ratna semakin terang-terangan, seolah hanya menunggu waktu yang tepat untuk mendorongku sepenuhnya ke belakang. Suatu sore, saat aku sedang merapikan spray di kamar kami, Bu Ratna masuk dan berdiri di ambang pintu, berkata dengan santai, "Pindahkan barang-barangmu ke kamar kecil di belakang dapur." Aku pikir aku salah dengar, dan langsung menoleh. "Maaf, Bu. Ibu bilang apa?" Beliau tetap dengan nada bicaranya yang tenang. "Kamar ini mulai sekarang dipakai Budi untuk menerima tamu dan bekerja. Kamu tinggal sementara di kamar belakang." Apa yang aneh? Aku berdiri kaku, wajahku panas. "Tapi ini kan kamar saya dan Mas Budi, Bu." Bu Ratna memotong, matanya tajam. "Kamar manapun sama saja di rumah ini. Jangan biasakan menuntut. Numpang hidup itu harus tahu diri." Kalimat numpang hidup itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku menoleh ke arah Budi, berharap dia akan mengatakan setidaknya satu kalimat yang adil. Tapi Budi hanya bersandar di pintu, kedua tangannya di saku celana, suaranya dingin. "Ikuti saja apa kata ibu. Akhir-akhir ini aku banyak kerjaan, butuh tempat yang tenang." Dadaku sesak. "Jadi aku ini apa di rumah ini?" Budi tersenyum miring. "Jangan dibesar-besarkan, hanya pindah kamar tidur, tidak ada ruginya kan? Hanya pindah kamar tidur." Orang luar yang mendengar mungkin akan menganggapnya biasa. Tapi bagi seorang wanita yang telah menikah secara resmi sepertiku, dipindahkan ke kamar kecil di belakang dapur sama saja dengan diseret dari posisi terhormat ke posisi paling rendah di depan seluruh keluarga. Aku memeluk tumpukan pakaianku menuju kamar kecil yang pengap dan lembab di sebelah gudang, air mataku hampir tumpah. Tapi anehnya, kali ini aku tidak menangis. Mungkin jika rasa malu sudah terlalu besar, air mata pun menjadi sia-sia. Sejak hari itu, cara Bu Ratna memanggilku juga berubah. Di depan orang luar, jika perlu menjaga citra, beliau masih bisa memanggilku menantuku. Tapi di dalam rumah, beliau mulai memanggilku dengan sebutan kamu, dan jika sedang kesal, hanya memanggil dia. Pekerjaan harianku tetap sama, bahkan lebih banyak. Aku harus mengurus makanan, membersihkan rumah, membantu di gudang, dan siap sedia menyajikan teh saat Santi datang. Pemandangan paling menyakitkan terjadi pada suatu siang di hari Minggu. Hari itu, Bu Ratna menyiapkan hidangan yang istimewa, mengajak Santi untuk makan siang bersama. Aku membawa semangkuk sayur dari dapur, belum sempat duduk, beliau sudah memberi isyarat dengan dagunya. "Dewi, buatkan teh melati yang baru." Santi suka teh melati. Aku berhenti sejenak. Di hadapanku ada meja makan dengan 3 orang. Bu Ratna, Budi, dan Santi. Sedangkan aku, orang yang pernah dinikahi masuk ke rumah ini, justru berdiri di samping seperti pelayan. Aku menatap Budi. Dia tetap tenang memisahkan duri ikan untuk Santi, seolah tidak melihat ada yang salah. Santi menoleh ke arahku dan tersenyum tipis. "Tidak usah repot-repot, Mbak." Terdengar sopan, tapi entah kenapa kalimat itu terasa lebih pahit. Sebab, orang yang benar-benar tahu dirinya sedang masuk di tengah pernikahan orang lain, jika masih punya sedikit rasa malu, tidak akan duduk tenang di sana, membiarkan orang lain menyajikan makanan dan minuman untuknya. Aku menggigit bibir dan kembali ke dapur. Tanganku mencengkeram gagang teko hingga terasa sakit. Malam itu, aku duduk sendirian di ranjang kecil di belakang dapur, mendengar suara tawa samar dari ruang tamu, hatiku terasa beku. Untuk pertama kalinya setelah hampir 2 tahun menjadi menantu, aku tidak punya lagi kekuatan untuk menipu diriku sendiri, bahwa jika aku bersabar sedikit lagi, segalanya akan membaik. Ada orang yang semakin kita mundur, mereka semakin maju. Semakin kita diam, mereka menganggap itu sebagai hak untuk menindas kita. Aku teringat kata-kata ibu dulu, "Pendiam tapi tidak bisa menjaga diri, nanti rugi sendiri, Nduk." Dulu saat ibu berkata begitu, aku hanya tersenyum. Baru hari itu aku benar-benar paham.
Menjadi orang baik itu perlu, tapi menjadi baik sampai membiarkan orang lain merampas status, tempat tidur, dan harga dirimu, itu bukan lagi kebaikan, melainkan menyerahkan diri untuk diinjak-injak. Malam itu, aku duduk sangat lama di depan tas kain tuaku, yang berisi beberapa barang pribadiku yang tersisa. Di luar, angin meniup pelepah-pelepah daun kering, suaranya gemerisik seperti seseorang yang menagih utang. Di dalam kamar kecil di belakang dapur itu, untuk pertama kalinya aku tidak lagi berpikir tentang bagaimana caranya agar disayangi. Aku hanya berpikir, jika suatu hari nanti mereka memaksaku mundur satu langkah lagi, apa yang akan tersisa dariku selain tubuh yang masih bernapas? Dan dari pertanyaan itulah, benih perlawanan yang sangat kecil mulai tumbuh di dalam diriku. Setelah makan siang di mana aku harus menyajikan teh untuk Santi, hatiku terasa seperti ada bara api yang menyala diam-diam, tidak langsung berkobar, tapi membakar siang dan malam. Aku tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap menjawab iya dengan sopan, tapi sikap pasrah membabi buta yang dulu sudah mulai retak. Aku tidak lagi memandang Ibu Ratna dengan mata seorang yang berutang budi, juga tidak lagi menenangkan diri bahwa budi hanya sementara bersikap dingin. Aku mulai memperhatikan cara mereka berbicara, cara mereka menyembunyikan sesuatu, cara mereka menyinggung tanah warisan orang tuaku dengan nada yang terdengar santai, tapi penuh dengan aroma uang. Kesempatan datang pada suatu sore yang gerah. Hari itu, Bu Ratna menyuruhku menyiapkan makan malam lebih awal karena ada tamu. Tamu yang datang adalah seorang pria paruh baya, berperut buncit, rambutnya disisir klimis, gaya bicaranya licik seperti makelar tanah. Aku membawa minuman keluar, baru saja menunduk untuk meletakkan gelas, pria itu melirikku sekilas, dan bertanya setengah bercanda. "Ini menantu yang dari desa itu, Bu Ratna?" Bu Ratna tersenyum sinis. "Iya, dia." Hanya dua kata, dia. Tapi aku mendengarnya seolah aku ditempatkan lebih rendah dari seorang pembantu. Aku kembali ke dapur, tapi perutku mulas. Firasatku mengatakan pembicaraan di luar tidak sederhana. Jadi, saat masakan sudah matang, aku berjalan pelan dan bersembunyi di balik pintu yang memisahkan ruang tamu dan dapur. Pria itu merendahkan suaranya, kalau benar jalan baru itu lewat sana, tanah itu tidak bisa dibiarkan lama. Surat-suratnya harus segera diurus, jangan sampai ada orang lain yang masuk. Bu Ratna bertanya dengan suara pelan tapi tegas. "Yang penting sekarang, bagaimana caranya agar dia mau tanda tangan? Berkas aslinya memang saya yang pegang, tapi belum ada surat kuasa yang sah." Jantungku berdebar begitu kencang hingga rasanya orang di luar bisa mendengarnya. Pria itu tertawa kecil. "Paksa saja dia tanda tangan surat kuasa dulu, lalu buat juga surat pengakuan utang yang mencantumkan semua biaya selama ini. Dia tinggal di rumah ibu, surat-surat di tangan ibu, apa yang ditakutkan?" Bu Ratna diam sejenak, lalu berkata dengan suara dingin yang membuatku merinding. "Kalau dia melawan bagaimana?" Pria itu langsung menjawab. "Ancam saja akan dilaporkan ke kepala desa karena meninggalkan suami dan lari dari utang. Anak desa seperti dia, dengar kata aparat saja sudah pucat." Aku berdiri di balik pintu, kedua kakiku seolah terpaku di lantai. Selama ini aku tahu Bu Ratna penuh perhitungan, tapi mengetahui dan mendengar langsung adalah dua hal yang berbeda. Setiap kalimat yang mereka ucapkan seperti pisau yang mengupas lapisan terakhir dari apa yang disebut utang budi. Ternyata, dari awal, tanah warisan orang tuaku adalah incaran utama mereka. Malam itu, sebelum aku sempat menenangkan diri, aku mendengar satu pukulan lagi. Setelah makan malam, Santi pulang lebih dulu. Aku sedang mencuci piring di dapur ketika mendengar suara Budi di teras. Suaranya pelan tapi aku masih bisa mengenali setiap katanya. "Biarkan saja dia di sini sampai selesai tanda tangan, Bu. Kalau sekarang diusir, nanti dia curiga." Bu Ratna bertanya. "Kalau dia tidak mau tanda tangan?" Budi tertawa sinis, tawa yang membuatku dingin dari tengkuk hingga ke punggung. "Kalau tidak mau, kita paksa dengan cara lain. Paling parah ya, kita tahan saja dia beberapa hari. Kalau sudah selesai, mau diusir kapanpun kan bisa?" Aku membeku.
Ternyata di mata pria yang pernah menikahiku, yang pernah tidur seranjang denganku, aku hanyalah barang yang dititipkan sementara di rumah, menunggu selesai dipakai lalu dibuang. Bukan istri, bukan kerabat, bukan manusia yang punya harga diri. Hanya bayangan yang hidup di rumah mereka untuk menunggu hari di mana aku harus menandatangani surat penyerahan tanah milik orang tuaku. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berdiri di dapur. Air di dalam bak cuci sudah dingin, jari-jariku kaku tapi tak bisa kuangkat. Anehnya, malam itu aku tidak menangis. Jika ini adalah aku setahun yang lalu, mungkin aku sudah menangis semalaman. Tapi saat itu, hatiku hanya terasa hampa yang mengerikan, begitu hampa hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, mendengar suara bapak dulu yang berpesan di samping ranjang rumah sakit, jangan pernah berutang budi pada siapapun, sampai-sampai mereka bisa mengatur hidupmu. Aku diam-diam kembali ke kamar kecil di belakang dapur, mengambil tas kain tuaku dan memeluknya. Di dalamnya masih ada foto kecil bapak dan ibu yang terbungkus rapi dengan sapu tangan. Aku meletakkannya di hadapanku, duduk di lantai, menatapnya lama di bawah cahaya lampu yang redup, wajah bapak dan ibu terlihat teduh sekaligus sedih. Aku menggigit bibirku erat, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memohon pada bapak dan ibu agar melindungiku untuk bisa hidup tenang di rumah ini. Aku hanya memikirkan satu hal. Entah aku yang melangkah keluar dari sini, atau aku akan dihancurkan oleh mereka sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk melangkah. Sejak malam itu, aku mengubah cara hidupku. Aku tidak membantah, tidak menangis, tidak lagi menatap mereka dengan tatapan memohon. Aku bekerja lebih rajin dari sebelumnya, berbicara lebih lembut dari sebelumnya. Apapun yang disuruh Bu Ratna, aku iakan. Budi bersikap dingin, aku pura-pura tidak melihat. Aku butuh mereka lengah. Untuk bisa kabur dari jaring ini, aku harus berpura-pura masih menjadi ikan yang jinak di dalam perangkap. Dan selama hari-hari hening itu, aku mulai mengingat setiap detail kecil yang pernah kulihat tanpa sengaja, terutama brankas milik Bu Ratna. Sejak malam aku mendengar dengan jelas percakapan antara Ibu Ratna dan Budi, aku hidup seperti berjalan di atas tali. Di luar, aku terlihat lebih penurut dari sebelumnya. Apapun perintah Bu Ratna, aku jawab dengan lembut. Budi pulang larut atau membawa Santi ke rumah, aku tidak bertanya lagi. Aku tahu, saat seperti ini aku tidak boleh menunjukkan gelagat aneh sedikit pun. Mereka sudah berencana memaksaku menandatangani surat. Artinya jika aku lengah sedikit saja, mereka akan langsung menjeratku. Selama hari-hari itu, aku memusatkan perhatian pada satu hal, brankas yang diletakkan di kamar pribadi Bu Ratna. Beliau adalah orang yang teliti, tapi juga punya sifat meremehkan karena percaya tak ada seorang pun di rumah ini yang berani melawannya. Beberapa kali sebelumnya, saat beliau membuka brankas untuk mengambil uang atau dokumen, aku tak sengaja lewat di depan pintu kamarnya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi aku samar-samar mengingat beberapa angka pertama yang beliau tekan. Pernah juga beliau meninggalkan fotokopi kartu BPJS di atas meja. Aku meliriknya dan langsung melihat tanggal lahirnya. Sejak saat itu, sebuah ide terlintas di kepalaku. Jangan-jangan sisa angkanya berhubungan dengan tanggal lahir itu. Aku tidak berani langsung mencoba, aku hanya menyimpannya dalam ingatan dan menunggu. Kesempatan datang pada suatu akhir pekan. Hari itu ada acara pernikahan di kota. Bu Ratna dan Santi pergi sejak siang, berdandan sangat rapi. Sebelum pergi, beliau berpesan agar aku menjaga rumah dan kamar kontrakan. Katanya, Budi mungkin akan pulang larut karena ada acara dengan rekan bisnis. Aku menunduk. Iya, Bu. Begitu gerbang ditutup, jantungku berdebar kencang. Tapi aku tetap berusaha melakukan semuanya seperti biasa. Menyapu halaman, memberi makan ayam, membersihkan dapur, memasak makan malam. Menjelang maghrib, aku berjalan mengelilingi rumah, memastikan para penyewa kontrakan sudah berada di kamar masing-masing dan halaman sudah sepi. Barulah aku melangkah masuk ke kamar Bu Ratna. Pintu kamarnya tidak tertutup rapat, bau minyak angin dan parfum yang khas tercium, membuatku mual. Brankas itu berada di sudut lemari, diam seperti binatang buas yang sedang tidur. Aku berlutut di depannya,
Tanganku gemetar hebat sampai aku harus berpegangan pada tepi lemari untuk menenangkan diri. Aku menekan 4 angka pertama sesuai ingatanku, gagal. Jantungku mencelos. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu mencoba lagi dengan menukar urutan 2 angka di tengah. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan. Aku terdiam sejenak. Brankas itu benar-benar terbuka. Di dalamnya ada tumpukan dokumen yang dibungkus plastik, beberapa ikat uang, sebuah kotak beludru berisi perhiasan, dan beberapa buku catatan. Aku mengingatkan diriku berulang kali. Ambil hanya yang menjadi milikku, jangan sentuh yang lain. Tanganku membolak-balik dokumen dengan cepat tapi hati-hati. Aku mengambil akta kelahiranku, KTP lama, surat-surat terkait tanah warisan orang tuaku, dan beberapa berkas asli berstempel merah. Di laci kecil di bawahnya, ada beberapa lembar uang receh yang dilipat terpisah, mungkin uang saku yang disimpan Bu Ratna. Aku ragu sejenak, lalu mengambil sedikit, cukup untuk ongkos jalan. Perhiasan emas dan perak tidak kusentuh sama sekali. Aku sadar betul, jika aku membawa barang berharga, aku akan langsung dicap sebagai pencuri. Dan orang seperti Bu Ratna hanya perlu satu alasan untuk menjatuhkanku hingga tak bisa bangkit lagi. Baru saja aku memasukkan tumpukan dokumen ke dalam tas kain dan mengunci kembali brankas seperti semula, aku mendengar suara motor berhenti mendadak di halaman. Darahku seolah membeku. Lalu terdengar suara langkah sandal Bu Ratna yang tergesa-gesa. Suaranya terdengar dari luar. Sialan, sudah setengah jalan baru ingat ponsel ketinggalan. Aku tak punya waktu berpikir lagi. Sambil memeluk tas kainku, aku berlari ke arah pintu belakang. Tapi belum sempat aku melangkah keluar, Bu Ratna sudah muncul di ambang pintu kamar, matanya langsung melihat pintu brankas yang belum tertutup rapat. Beliau menjerit melengking, "Hei, kamu. Mau apa kamu?" Aku berhenti sejenak, hanya sejenak, lalu aku memeluk tasku erat dan berlari sekuat tenaga. "Tolong! Maling! Dia mencuri! Dia mencuri surat-surat dan uang saya!" Teriakan Bu Ratna memekakkan telinga di tengah halaman yang mulai diguyur gerimis. Halaman bata yang basah dan licin membuatku hampir terjatuh beberapa kali. Di belakangku suara beliau terus berteriak sambil mengejar. Pintu kamar kontrakan terbuka, terdengar suara orang-orang yang keluar. Aku tidak berani menoleh, aku hanya tahu berlari seperti belum pernah berlari seumur hidupku. Sampai di gerbang, sebuah motor melaju masuk. Budi baru saja pulang. Dia mengerem mendadak, matanya terbelalak melihatku berlari keluar sambil memeluk tas. Dia mengumpat, "Dewi, berhenti." Aku memiringkan tubuh, menyelinap melewati motornya. Tangan Budi menggapai dan nyaris menangkap ujung bajuku. Suara Bu Ratna di belakang masih memekik, "Tangkap dia, jangan biarkan dia lari." Aku tak tahu sudah berapa gang yang kulewati. Hujan menampar wajahku, kakiku terasa berat seperti diikat batu, dadaku sakit karena terengah-engah. Di belakangku, suara motor Budi terus mengikuti, kadang dekat, kadang jauh. Aku terus berlari menuju terminal malam di kota, tempat yang dulu sering kudatangi untuk mengambil pesanan. Aku samar-samar ingat jam berapa biasanya bus jurusan Surabaya berangkat. Sesampainya di sana, sebuah bus sedang menyalakan mesin. Aku berlari ke arahnya seperti orang gila, sambil menangis dan berkata pada kondektur, "Pak, tolong saya, Pak. Izinkan saya naik, tolong." Mungkin melihat wajahku yang pucat, pakaianku yang basah kuyup, dan tanganku yang memeluk tas kain seperti memeluk nyawa, kondektur itu menarikku naik tanpa bertanya lebih lanjut. Baru saja aku duduk di kursi paling belakang. Budi sudah tiba di luar. Dia berdiri tepat di bawah pintu bus, matanya merah, hanya sempat berteriak, "Dewi, turun sekarang." Tapi bus sudah bergetar dan mulai berjalan. Aku duduk meringkuk di sudut kursi, tubuhku gemetar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena untuk pertama kalinya setelah hampir 2 tahun hidup seperti bayangan, aku benar-benar telah memutus jalan untuk kembali. Di dalam tas kain di dadaku, selain dokumen, ada juga foto kecil bapak dan ibu. Aku mendekapnya erat, air mataku akhirnya tumpah. Bus melaju menembus hujan malam, meninggalkan teriakan, panggilan, dan rumah yang telah memenjarakanku dengan utang budi palsu,
Selama hampir 2 tahun, bus melaju kencang di tengah hujan, meninggalkan raungan budi dan gerbang rumah tempat aku pernah melangkah masuk dengan sebuah pernikahan yang lengkap dengan seserahan dan restu, hanya kurang selembar kertas yang membuatku kehilangan hampir 2 tahun hidupku. Aku duduk di kursi paling belakang, memeluk erat tas kain di dadaku. Pikiranku kosong seolah sebagian telah dicungkil keluar. Kondektur yang melihatku gemetar memberikan sebotol air, berbisik, "Minum dulu, Nduk. Ada masalah apapun, jangan panik." Aku mengangguk, tak berani bercerita apa-apa. Takut jika ditanya lebih lanjut, aku akan menangis meraung-raung di dalam bus seperti anak kecil. Tiba di Terminal Bungurasi Surabaya, hari sudah hampir pagi. Kota yang asing terbentang di hadapanku dengan lampu-lampu jalan yang pucat, bau asap knalpot, dan suara orang-orang yang saling bersahutan di tengah udara lembab. Aku turun, kakiku lemas, rambutku lengket karena hujan, telapak tanganku masih berbekas cengkeraman pada tali tas. Di dalam tasku, ada beberapa lembar uang yang kuambil dari brankas Bu Ratna, dokumen-dokumen asliku, dan foto kecil bapak dan ibu. Selain itu, aku tak punya apa-apa lagi. Aku tidak berani menyewa penginapan atau menunjukkan identitas asliku untuk urusan apapun. Di kepalaku saat itu hanya ada satu ketakutan. Jika Ibu Ratna dan Budi berhasil melacakku, mereka akan menyeretku kembali. Kali ini, tak akan ada lagi jalan untuk kabur. Aku berkeliling di sekitar terminal, membeli sepotong roti untuk mengganjal perut, lalu duduk meringkuk di sudut sebuah taman kota. Orang-orang lalu lalang, tapi aku merasa tersesat seperti sehelai daun yang terdampar. 2 hari pertama, aku bertahan hidup dengan menjadi kuli serabutan. Ada warung yang butuh tenaga untuk mencuci piring, ada lapak buah yang menyuruhku mengangkat keranjang, ada yang memberiku sedikit upah untuk menyapu di akhir hari. Tapi sebagai orang asing di kota besar tanpa kenalan dan tempat tinggal yang tetap, malam hari aku hanya bisa meringkuk di bangku taman atau di bawah emperan toko yang sudah tutup. Semakin larut, aku semakin merasakan kesendirianku. Di tengah kota yang benderang, tak ada satupun pintu yang bisa ku ketuk. Pada hari ketiga, tenagaku benar-benar habis. Kaki dan tanganku lemas, perutku melilit karena lapar, kepalaku pusing karena kurang tidur. Saat aku sedang duduk di sudut taman memeluk tas kainku, seorang wanita menghampiriku. Usianya sekitar 40-an, riasannya tipis, suaranya manis seperti gula. "Duduk di sini dari pagi, ya, Nduk? Wajahmu sudah pucat sekali." Aku terkejut dan memeluk tasku lebih erat. "Hanya duduk sebentar, Bu." Wanita itu duduk di sampingku, menyodorkan sebungkus nasi yang masih hangat. "Makanlah, sepertinya sudah beberapa hari kamu tidak makan dengan benar." Aku ragu, tapi aroma nasi yang mengepul begitu harum dan perutku berbunyi nyaring. Melihat itu, wanita itu tersenyum ramah. "Nama saya Wati. Saya tidak punya maksud buruk, hanya kasihan melihatmu seperti orang yang tersesat." Saat itu, aku memang benar-benar orang yang tersesat, dan bagi orang yang lapar dan kedinginan, satu uluran tangan saja sudah cukup untuk membuatku percaya. Sambil makan, aku bercerita seadanya bahwa aku dari desa untuk mencari kerja, tapi kehilangan kontak dengan kenalanku sehingga tidak tahu harus kemana. Aku menyembunyikan nama asliku, menyembunyikan cerita tentang keluarga suamiku, hanya mengatakan hal-hal yang tidak akan memancing pertanyaan lebih dalam. Mbak Wati mendengarkan dan menghela napas dengan sangat meyakinkan. "Anak gadis sendirian begini bahaya sekali. Saya punya kenalan yang punya kos-kosan bersih, kamu bisa tinggal sementara di sana. Kalau kamu mau, saya bisa kenalkan pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan, lumayan untuk pegangan." Mendengar itu, mataku berkaca-kaca. Di saat aku pikir dunia sudah menutup semua pintunya, ada orang yang mengucapkan kalimat sebaik itu. Aku bahkan sempat menyalahkan diriku sendiri karena akhir-akhir ini selalu curiga pada semua orang. Ternyata di dunia ini masih ada orang baik. Mbak Wati membawaku ke sebuah rumah kos di gang yang sempit. Kamarnya tidak besar, tapi lebih bersih dari tempat-tempat yang kugunakan untuk berteduh dari hujan beberapa hari sebelumnya. Dia bahkan membelikanku sebungkus nasi lagi, memberiku satu setel pakaian bekas yang masih layak, dan berkata, "Kamu mandi dan istirahat saja dulu,
besok saya antar ke tempat kerja. Aku terharu hingga tercekat. Saat itu, aku benar-benar percaya telah bertemu orang baik. Keesokan paginya, Mbak Wati membawaku ke sebuah rumah di jalan utama yang terlihat cukup tertutup. Di luar, papan namanya Buram, terlihat seperti rumah makan biasa. Dia menyuruhku masuk dan menunggu untuk wawancara kerja. Seorang wanita lain datang, mengambil ponsel bututku dan berkata, "Identitasmu serahkan ke sini, kami simpan dulu. Nanti setelah diurus administrasinya, kami kembalikan." Aku sedikit ragu. "Disimpan, ya, Mbak?" Wanita itu tersenyum sinis. "Kalau tidak disimpan, bagaimana kami tahu siapa kamu? Tempat ini usahanya resmi. Apa yang kamu takutkan?" Mendengar kata resmi, aku mencoba menenangkan diri. Tapi sore harinya, saat aku melihat pintu depan dikunci, mendengar suara musik aneh dari lantai atas, dan melihat beberapa gadis berias tebal duduk diam seperti patung di ruang tunggu, aku baru mulai sadar ada yang tidak beres. Aku mencari Mbak Wati, tapi dia sudah menghilang. Wanita yang tadi pagi datang menghampiriku. Suaranya tiba-tiba berubah. "Mulai sekarang, makan dan tempat tinggalmu di sini dihitung sebagai utang. Kalau mau aman, turuti saja perintah." Wajahku pucat. "Kalian bilang saya akan bekerja di rumah makan." Wanita itu mengangkat bahu. "Dimanapun sama saja kan, melayani. Jangan pura-pura polos." Aku mundur. Punggungku terasa dingin. Aku meminta kembali dokumenku, meminta untuk keluar, tapi yang kudapat hanyalah pintu yang terkunci, tatapan dingin dari beberapa pria yang berjaga di koridor, dan ancaman-ancaman pelan yang beracun. Lapor polisi juga tidak akan ada yang percaya. "Kamu tidak punya identitas, tidak punya keluarga, datang entah dari mana. Kalau kami bilang kamu mencuri lalu kabur, bagaimana?" Aku terduduk lemas di tepi ranjang di kamar yang asing, kedua tanganku dingin membeku. Kabur dari rumah Bu Ratna, kukira aku sudah keluar dari jurang. Tak kusangka. Hidupku seperti perahu yang baru saja lolos dari badai di sungai, tapi tepat di belokan berikutnya, bertemu dengan pusaran air lain yang lebih dalam, lebih gelap, dan begitu sunyi hingga menakutkan. Di tempat itu, mereka tidak perlu memukulku, cukup dengan mengunci pintu, menahan identitasku, dan menghancurkan sisa kepercayaanku. Tempat mereka menahanku tidak berisik seperti warung remang-remang di pinggir jalan, juga tidak mencolok seperti tempat hiburan yang sering dibicarakan orang. Di luar, papan namanya Buram, tamu keluar masuk dengan diam-diam, pintu selalu tertutup. Di dalam, setiap ruangan diterangi lampu kuning temaram, sofa-sofanya bersih, bau parfum dan pendingin ruangan terasa dingin menusuk kulit. Justru penampilan yang seolah-olah berkelas itulah yang menakutkan, karena itu membuat gadis-gadis sepertiku, sepanik apapun, jika berteriak minta tolong, sulit membuat orang lain percaya bahwa kami ditahan di luar kehendak kami. 2 hari pertama, aku hampir tidak tidur. Setiap kali mendengar suara kunci di koridor, aku langsung terlonjak. Aku memohon untuk dipekerjakan di dapur, mencuci piring, menyapu, pekerjaan apapun, asalkan tidak disuruh melayani tamu. Tapi wanita yang menjadi pengelola tempat itu hanya tersenyum sinis. "Di sini tidak ada yang mau rugi. Makan, tempat tinggal, pakaian, semua dihitung utang. Kalau pintar, kerja sama saja. Jangan membuat kami repot." Aku duduk memeluk lutut di tepi ranjang, setiap kalimatnya terasa seperti batu yang menimpa dadaku. Dulu aku diikat oleh utang budi Ibu Ratna, di sini aku kembali ditahan dengan utang yang berbeda. Hidupku saat itu, kemanapun berlari, selalu menabrak jaring. Malam ketiga, seseorang masuk membawakanku gaun ketat dan sepasang sepatu hak tinggi. Melihatnya saja aku sudah gemetar. Saya tidak mau pakai. Gadis yang membawa pakaian itu melirikku. Suaranya datar seolah sudah terlalu sering melihat pemandangan ini. "Kalau tidak mau pakai, nanti ibu yang naik. Kalau sudah ibu yang turun tangan, urusannya panjang." Aku mencengkeram gaun itu, tenggorokanku tercekat. Aku tahu, jika aku melawan, mereka tidak akan memukuliku dengan heboh. Mereka hanya akan mengancam, memaksa, dan menyajikan skenario-skenario kotor yang cukup untuk membuat mentalku hancur.
Bagi seorang gadis yang baru saja kabur dari rumah suami, tanpa keluarga, tanpa tempat bergantung sepertiku, yang paling menakutkan bukan hanya tubuh yang dinodai, tapi juga kehormatan yang dihancurkan hingga tak bisa lagi mengangkat kepala. Malam itu, aku dibawa ke sebuah ruangan tertutup di lantai atas. Di kepalaku hanya ada satu pikiran, jika sekali lagi aku harus hidup seperti barang yang nasibnya ditentukan orang lain, aku mungkin tidak akan punya kekuatan lagi untuk bangkit. Pintu terbuka, yang masuk adalah seorang pria yang mengenakan kemeja berwarna gelap, posturnya tinggi, bahunya tegap, tatapan matanya dingin dan tajam hingga membuat seluruh ruangan terasa hening. Dia tidak terlihat seperti orang yang datang untuk mencari hiburan, juga tidak berbau alkohol seperti pria-pria lain yang sempat kulihat di luar. Aku langsung mundur, punggungku menabrak dinding. Mungkin dia melihat kepanikanku, karena begitu menutup pintu, dia berhenti, tidak melangkah lebih jauh. Dia bertanya singkat, "Siapa yang membawamu ke sini?" Aku tertegun. Suaranya tidak jenit, juga tidak ada nada merayu yang dibuat-buat. Aku menelan ludah, dan entah dari mana datangnya keberanian. Aku berkata, "Tolong saya, Pak. Saya di sini bukan atas kemauan saya sendiri." Pria itu menatapku sangat lama, tatapannya tajam tapi tidak menghakimi, hanya seolah sedang menimbang setiap kata yang kuucapkan, apakah itu benar atau bohong. Lalu dia bertanya lagi, "Kamu punya identitas?" Aku menggeleng, air mataku tumpah, tanpa kusadari. Mereka menahan semuanya. Dia tidak menghibur, tidak mendekat, hanya berbalik dan membuka pintu untuk keluar. Jantungku serasa jatuh, kukira aku baru saja salah berpegangan, tapi tak sampai 10 menit kemudian, dari luar terdengar suara beratnya yang singkat dan tegas kepada wanita pengelola, gadis yang tadi, mulai sekarang tidak melayani tamu. Terdengar suara wanita itu tertawa mencoba mengambil hati, "Pak Arya. Dia kan sudah kami siapkan khusus untuk Bapak." Pria itu memotong. "Saya tidak akan mengulanginya. Seluruh biaya penahanan orang, potong langsung dari kontrak sewa gudang yang sedang kalian ajukan." Di luar menjadi hening. Aku yang berdiri di balik pintu mendengar percakapan itu, tidak mengerti sepenuhnya, hanya tahu bahwa nama Arya Kusuma baru saja disebut dengan nada yang sangat segan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Pria itu berdiri di sana, tatapannya masih sedingin tadi. "Ikut saya." Aku berjalan seperti orang linglung. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang memaki. Juga tidak ada yang menahan. Hanya ada beberapa pasang mata yang menatapku dengan campur aduk antara iri dan takut. Sampai di mobil, aku masih gemetar hingga tidak bisa membuka pintu sendiri. Dia berjalan memutar, membuka pintu penumpang, dan hanya berkata satu kalimat. "Masuk." Malam itu, udara Surabaya terasa sejuk. Mobil melaju melewati deretan lampu di tepi sungai, sementara aku duduk meringkuk di kursi penumpang, kedua tanganku memeluk diriku sendiri, seolah takut jika dilepaskan, semua yang baru saja terjadi akan berubah menjadi mimpi. Beberapa saat kemudian, barulah dia berbicara. "Nama saya Arya Kusuma." Aku berbisik. "Iya, Pak." Dia menatap lurus ke depan. Suaranya datar. "Saya membawamu keluar bukan karena suka ikut campur urusan orang. Tapi saya paling benci cara bisnis yang kotor." Aku menoleh. Untuk pertama kalinya melihat dengan jelas wajah orang yang baru saja menarikku dari lumpur. Wajahnya tidak menunjukkan kelembutan. Juga tidak ada kesan yang mengundang untuk bersandar. Tapi anehnya, justru sikapnya yang lugas itu membuatku merasa lebih aman daripada semua kata-kata manis yang pernah kudengar. Malam itu aku belum tahu siapa Arya Kusuma, apa pekerjaannya, atau seberapa besar pengaruhnya. Aku hanya tahu, di saat hidupku terasa sudah di titik terendah, dia tidak hanya menarikku keluar dari tempat kotor itu, tapi juga menggunakan caranya sendiri untuk memutus jalan kembali bagi orang-orang yang telah menahanku di sana. Mungkin, sejak melangkah masuk ke mobilnya, takdirku telah mulai berubah arah secara diam-diam. Mobil Arya Kusuma melaju hampir setengah jam lagi, lalu berhenti di depan sebuah rumah besar di tepi sungai, cukup jauh dari pusat kota untuk benar-benar terpisah dari kebisingan. Gerbang besinya terbuka perlahan, roda mobil melintasi jalan setapak berkerikil yang masih basah oleh embun malam.
Dari balik jendela, aku melihat taman yang luas, beberapa rumpun palem hias yang tertata rapi, dan cahaya lampu kuning dari teras yang jatuh ke lantai keramik yang bersih. Semuanya begitu teratur hingga membuatku merasa canggung, seolah-olah aku baru saja membawa seluruh kekacauan hidupku dan tersesat masuk ke tempat yang terlalu rapi. Arya mematikan mesin, turun lebih dulu, lalu berjalan memutar untuk membukakan pintu untukku, dan hanya berkata singkat, "Masuk." Aku mengikutinya, kakiku masih gemetar, tanganku masih memeluk erat tas kain tuaku seolah takut jika dilepaskan, aku akan kehilangan sisa hidupku. Di dalam rumah tidak banyak orang, hanya ada seorang bapak tukang kebun yang baru saja muncul dari belakang dan seekor kucing hitam yang meringkuk di atas sofa. Melihat orang asing, kucing itu mengangkat kepala dan menatapku dengan waspada. Ruangan di dalamnya luas tapi sepi, perabotannya tidak banyak tapi semuanya diletakkan dengan pas. Aku berdiri di ambang pintu, bingung harus melangkah atau berhenti. Arya melepas jasnya, meletakkannya di sandaran kursi, lalu menoleh ke arahku. "Di sini tidak ada yang akan menanyaimu macam-macam malam ini. Kamar mandi di sebelah kanan, setelah itu makan sedikit, lalu istirahat." Aku menggigit bibir dan berbisik, "Terima kasih, Pak." Dia mengangguk, seolah ucapan terima kasih itu tidak lebih penting daripada aku melakukan apa yang dia katakan. Lalu dia melanjutkan, suaranya datar dan jelas, "Tapi saya peringatkan dulu, di sini tidak ada istilah kasihan. Uang makan, tempat tinggal, obat-obatan, pakaian jika perlu, semuanya akan saya hitung sebagai biaya. Kamu bekerja untuk membayarnya. 1. Hidup yang benar. 2. Jangan berbohong. 3. Jangan pernah menyentuh dokumen pekerjaan saya. Kalau sanggup, kamu boleh tinggal. Kalau tidak, besok pagi saya suruh orang carikan tempat lain untukmu." Mendengar setiap kalimatnya, aku mengangkat kepala menatapnya. Anehnya, aku tidak merasa sedih. Sebaliknya, justru caranya yang lugas itu membuat hatiku tidak terlalu cemas lagi. Selama 2 tahun di rumah Bu Ratna, yang paling menakutkan bukan hanya disuruh-suruh, tapi karena mereka menahanku sambil melapisinya dengan utang budi sehingga aku tidak tahu di mana batasannya. Sedangkan pria di hadapanku ini, dingin memang dingin, tapi setidaknya sejak awal dia meletakkan segalanya dengan sangat jelas. Aku menjawab lirih, "Saya sanggup, Pak." Dia menatapku sejenak, lalu berbalik pergi. Bagus, malam pertama di rumah itu, aku hampir tidak tidur. Meskipun sudah mandi dan berganti pakaian yang diberikan oleh asisten rumah tangga, meskipun ranjang di kamar kecil di ujung koridor itu lebih empuk dari tempat manapun yang pernah kutiduri selama beberapa bulan terakhir, aku tetap tersentak setiap kali mendengar suara kecil. Pintu kayu berderit, aku langsung duduk. Angin menggoyangkan tirai, kukira ada orang berdiri di luar. Seluruh tubuhku tegang seperti senar. Ketakutan memang lebih lengket daripada lumpur sungai di musim kemarau, sebersih apapun dibasuh, bekasnya tak akan langsung hilang. Keesokan paginya, aku bangun sangat awal karena tidak terbiasa berbaring lama. Turun ke dapur, aku melihat semuanya sudah tertata rapi. Aku bingung harus melakukan apa, saat itu Arya masuk dari halaman, tangannya membawa setumpuk dokumen. Dia melirikku sekilas dan bertanya, "Bisa tidur?" Aku menjawab jujur, "Tidak terlalu, Pak." Dia meletakkan dokumen di meja. "Nanti juga terbiasa." Aku berdiri diam sejenak, lalu memberanikan diri bertanya, "Bapak ingin saya mengerjakan apa?" Arya menarik kursi, suaranya tetap tenang. "Untuk sekarang, pulihkan dirimu dulu. Setelah itu, bantu urusan dapur dan bersih-bersih yang ringan saja. Saya tidak butuh orang yang bekerja sampai sakit di rumah ini." Kalimat itu terdengar dingin, tapi entah kenapa mataku terasa panas. Karena sudah sangat lama tidak ada yang mengatakan padaku bahwa kesehatanku juga perlu diperhitungkan. Hari-hari pertama di rumahnya, aku hidup dengan sangat waspada. Mendengar suara mobil, jantungku berdebar kencang. Mendengar suara pria yang sedikit berat, tangan dan kakiku menjadi dingin. Tapi Arya tidak menenangkan, juga tidak penasaran mengorek masa laluku. Dia hanya menjalani rutinitasnya. Pagi pergi kerja, malam pulang. Makan tepat waktu, sedikit bicara, banyak bekerja.
Sikap dinginnya tidak membuatku sesak seperti sikap dingin Budi, karena tidak disertai dengan penghinaan atau perhitungan. Dinginnya lebih seperti dinding yang tegak, terlihat sulit didekati, tapi tidak akan menimpa siapapun. Aku mulai membantu pekerjaan di rumah. Mengelap meja, menyapu teras, menyiangi sayuran, memasak beberapa masakan sederhana. Pernah suatu kali aku membuat sayur lodeh bunga turi, resep yang dulu sering dimasak ibuku. Setelah makan, Arya meletakkan sendoknya dan berkata singkat, "Enak." Hanya satu kata, tapi aku merasa lebih hangat daripada pujian manis yang pernah kudengar dari orang lain. Karena aku tahu, dia bukan tipe orang yang mudah memuji. Jika dia bilang enak, artinya memang benar-benar enak. Perlahan-lahan, aku tidak lagi mudah terkejut, tidak lagi memeluk tas kainku sepanjang hari seperti memeluk pelampung. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berani berpikir, mungkin hidupku belum benar-benar berakhir. Orang bilang, hidup itu seperti roda berputar. Mungkin aku sudah didorong ke titik terendah. Jadi secercah cahaya kecil saja sudah cukup untuk menjadi penerang. Malam itu, sebelum naik ke kamar, aku berdiri di teras menatap permukaan sungai yang memantulkan cahaya lampu. Di belakangku rumah tetap sunyi, tidak ada satupun kata sindiran, tidak ada tatapan yang mengawasi, tidak ada bentakan yang membuatku harus tergopoh-gopoh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bisa menarik napas dalam-dalam tanpa takut ada yang merebutnya dariku, 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 yang merebutnya dariku,